supaya nanti Bapak Ibu nggak perlu rekam. Rekaman akan saya bagikan di saat pengisian feedback. Untuk materi tidak saya bagikan ya Bapak Ibu untuk masalah ini. Oke, Pak. Bu Agnes penasaran tentang tax avoidance untuk profesi. Ya, itu hari ini saya nggak bahas tentang profesi Bapak untuk Ibu Agnes. Karena tax planning itu saya akan bahas khusus untuk tax planning orang pribadi yang akan saya adakan lagi di tanggal 16 Juli. Kalau Ibu Agnes belum ikut seminar saya yang tentang tax planning orang pribadi di UMKM, mungkin bisa daftar di www.taxhaven.com. Gitu ya Bu Agnes, atau nanti boleh juga ambil konsul one on one aja. Karena untuk profesi ini memang sangat unik ya. Ada sesuatu yang nggak bisa dikurangi pajaknya. Tetapi sebenarnya kita harus paham bahwa untuk perpajakan orang pribadi, kalau profesi, terutama BP21 untuk bukan karyawan, sebenarnya udah dapat potongan 50%. Nah, itu yang kita harus tahu. Oke, saya nggak panjang lebar tentang itu karena kita akan bahas khusus. Hari ini adalah tentang bagaimana strategi cerdasnya, terutama dalam melestarikan harta. Bapak Ibu di sini kan semuanya pasti bekerja, menghasilkan income. Tapi income-nya itu dikembangkan terus di tempat yang mana pengembangan. Kemarin contoh Pak Chandra, nanti boleh juga sharing ya. Beliau sudah masa pensiun, kemudian juga berpikir gimana berinvestasi. Ternyata investasi-investasi seperti apa yang juga malah menjadi potensi pajak. Hari ini saya akan bahas semuanya ya. Semoga semuanya akan terungkap lebih baik. Oh ya, nanti ya di akhir sesi kita foto bersama ya. Saya semoga berharap Bapak Ibu bisa tetap join sampai di akhir sesi. Terus saya juga ada undian, artinya saya ingin kasih GoPay buat permainan ya, permainan di materi hari ini. Oke, saya langsung aja ke materi hari ini, yaitu gimana strategi cerdas untuk melestarikan harta, terutama ya, karena saya memang sangat senang sekali tentang inheritance ini, tanpa drama pajak, terutama di era Cortex, dan implikasinya seperti apa. Yang pasti kita tahu ya, bahwa ada perpajakan yang berbeda ketika dibahas tentang pajak orang pribadi ini ya. Oke, sebentar. Saya langsung aja. Saya share screen, udah kelihatan ya? Bentar. Lihat screen. Oke. Oke. Nanti Bapak Ibu saya kasih eh, apa namanya link untuk mengisi ini ya, mengisi apa tuh namanya absensi yang mana akan saya undi di akhir sesi ya. Ya, pajak hibah dan segala macam akan saya bahas ya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal saya. Kalau yang belum pernah ikut seminar saya sebelumnya, belum tahu siapa saya. Saya lulusan BINUS sebenarnya ya. Bergerak di bidang programming sebenarnya. Saya aslinya orang programmer. Tapi saya programnya membuat program untuk accounting, untuk perpajakan, sehingga saya menjadi fasih tentang pajak. Nah, saya bergelut di bidang accounting dan pajak sejak tahun 88, jadi ya udah menginjak 30 tahunan gitu ya. Dan memang langsung terjun di finance accounting, termasuk juga saya belajar tentang pajak itu sendiri. Dan saya juga menguasai di financial planner, juga termasuk inheritance. Sehingga hari ini saya bisa bicara tentang inheritance itu sendiri, atau terutama tentang bagaimana melestarikan harta yang berhubungan dengan teksnya. Dan saat ini saya sudah menangani lebih dari 500 klien, sudah mendekati 500 klien ya, baik orang pribadi maupun badan. Jadi Bapak Ibu kalau memang memiliki
badan usaha atau orang pribadi yang ingin saya bantu, saya dengan tangan terbuka dan dengan senang hati, saya siap membantu. Oke, saya langsung aja kembali ke ini ya, nanti jangan lupa ada silakan bisa ngisi link untuk absensinya. Disclaimer dulu ya Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan bahwa materi seminar ini tujuan saya mengedukasi sebanyak mungkin. Yang pasti informasinya saya berusaha membuat seakurat mungkin, tetapi tetap bisa saja di dalam penyampaian saya ada yang mungkin ada hal-hal baru yang mungkin sedikit ketinggalan ya. Nanti kita saling bertukar pikiran lagi aja ya. Saya dengan terbuka juga saya tetap belajar dari Bapak Ibu. Setiap kasus itu akan membuat saya belajar gitu ya. Nah, hari ini kita bahas tentang strategi cerdas melestarikan harta itu dengan alasan apa? Saya punya alasan yang pertama, saya melihat banyak orang kaya yang paham mengkreasikan, mengembangkan, bahkan mengakumulasikan. Kan kita semua bekerja buat apa ya? Kumpulin harta kita. Tetapi banyak orang yang mengabaikan yang namanya preference atau memastikan tetap bisa dilestarikan dan jarang dipikirkan. Karena preference itu adalah seperti sebuah rumah, apartemen dibangun misalkan, dia selalu menyiapkan tangga darurat. Juga dia menyiapkan juga alat-alat pemadam kebakarannya. Seperti kemarin saya coba ingin mengasuransikan ruko tempat kantor saya. Dan saya itu ada, kebetulan di perusahaan itu saya ada 3 perusahaan, ada konsultan pajak dan anak saya masing-masing juga punya usaha PT masing-masing yang juga menjual di marketplace. Tentunya gudang dan barangnya lumayan banyak, jadi akhirnya ya saya butuh untuk diasuransikan. Nah, satu hal yang syarat yang paling penting begitu ada barang yang memang harus diasuransikan, dia minta saya membeli par atau semacam alat pemadam kebakaran. Karena apa? Karena memang memastikan bahwa kita tuh punya preferensinya, punya yang disebut dengan cara pertolongan pertama begitu terjadi terbakar. Apakah saya sudah menyiapkan alat pemadam kebakaran tersebut? Jadi walaupun dalam bentuk par yang cuman terkecil 30 kilo pun juga harus ada dan harus saya fotokan bahwa memang saya siapkan. Itu untuk preferensi pertama. Itu hanya untuk asuransi gedung ya. Nah, hari ini tentang uang kita gimana? Tentang harta kita. Ada nggak terpikir untuk preferensinya? Yang kedua, kita tahu ya, hal yang paling nggak menyenangkan itu adalah ketika bicara masalah pajak. Pajak penghasilan itu ternyata bukan hanya pajak yang kita peroleh, kita terima, yang menambah akan harta kita, yang definisi dari pajak itu sendiri. Ternyata ada pajak penghasilan lain, bahkan berlaku secara worldwide atau internasional, yang mana Indonesia melakukan pajak juga atas harta, sehingga mempengaruhi akan pelestarian kita, terutama ketika kita akan bicara mengenai ke generasi selanjutnya. Bapak Ibu kan nggak mungkin membawa harta itu ke surga, karena harta yang ada di dunia tidak dibawa ke dunia lain, tetap ada di dunia ini. Jadi otomatis gimana kita harus eh, estafetkan kepada generasi selanjutnya yang kita cintai. Kan banyak orang yang, ya ada sih yang orang tertentu, saya punya sih nasabah klien yang cukup lucu. Dia nggak mau kasih ke anaknya. Dia mau kasih, ya kan karena nggak bisa dibawa pergi ke surga. Maka dia bilang, saya mau kasih ke anak tirinya malahan. Atau mau kasih ke apa namanya cucunya gitu ya, macam-macam lah setiap orang. Intinya tetap harus dikasih ke generasi lanjut siapapun itu. Jadi itulah hari ini saya sangat tergerak dan terpikirkan untuk bicarakan masalah itu. Dan selanjutnya latar belakangnya, survei menunjukkan Bapak Ibu boleh googling sendiri, hanya 30% keluarga kaya mampu mempertahankan kekayaannya lebih dari 2 generasi. Jadi cuma 30% dan hanya 10% yang bisa bertahan hingga 3 generasi. Bayangin, hanya 10% dari orang-orang yang kaya, bukan dari orang yang sekarang ada. Orang yang kaya doang nih, cuma 10%. Kebayang nggak? Kalau kita meskipun nggak dibilang kaya, tapi kita level menengah aja atau level yang ya cukup lah dibilang ya, bisa cukup ke luar negeri, bisa cukup punya ini, punya itu, cukup. Banyak hal yang orang bilang cukup gitu ya. Tetapi masalahnya
benar nggak kita bisa mewariskan ke generasi selanjutnya. Kan bahkan lebih dari dua generasi aja cuman dua generasian cuma 30%. Artinya cuma dari kita ke anak kita, belum sampai ke cucu dan buyut gitu ya. Nah, contohnya saya sendiri termasuk generasi kedua dari kakek saya yang aslinya, kalau Bapak Ibu di sini yang aslinya Kota Malang, Bapak Ibu kalau naik beca, ada beca namanya GAP, itu adalah bikinan kakek saya. Artinya hampir becak zaman dahulu waktu saya belum meninggalin Kota Malang tahun 88, itu seluruh becak yang di sana namanya GAP itu punya kakek saya. Artinya ya memang kakek saya itu raja becak, artinya dia tuh sampai ekspor ke luar negeri. Dengan kekayaan yang diberikan oleh kakek saya, apakah saya kecipratan? Sedikit pun saya nggak dapat, Bapak Ibu. Itu baru bicara mengenai kakek dari mama, apa papa dari mama ya. Belum keluarga dari papa. Kalau Bapak Ibu di sini asli Semarang gitu ya, saya masih termasuk keluarga besar dari satu bus atau sebuah ekspedisi yang cukup besar di Semarang. Tapi saya juga nggak kecipratan apa-apa, Bapak Ibu ya. Saya adalah keturunan kedua yang dari artinya generasi kedua nggak kecipratan apa-apa. Ya, puji Tuhan sih, Tuhan berkati saya dengan saya banyak memberikan ilmu dan saya juga bisa memberikan bagaimana saya melakukan financial planning sehingga saya bisa ada hari ini. Itu sih yang saya ingin cerita, sharing saya ya. Lanjutnya adalah hari ini setidaknya ada 5 hal penting. Yang pertama tuh tentang gimana the greatest wealth transfernya, yang mana itu akan terjadi di saat ini. Bapak Ibu perlu sadari, Bapak Ibu mungkin di sini ada yang generasi selevel saya, yaitu generasi di bawahnya baby boomer, kemudian Gen X artinya, terus kemudian juga kondisi korteks yang akan memaksakan kita, apakah harta kita itu terungkap dengan baik apa enggak, dan adanya kita perlu tahu warisan atau hibah. Hibah kan hibah bisa hibah hidup, hibah meninggal, namanya juga itu disebut warisan. Dan apa yang kita perlu tahu dari peraturan pajak yang bisa kita manfaatkan. Yang pasti saya sangat senang dengan slogan saya sendiri, tagline saya yaitu Rich from Free Tax. Bagaimana kita kaya dari bebas pajak. Itu yang paling saya sukai sebagai instrumen pendamping harta. Oke, saya langsung aja ya. The greatest wealth transfers. Yang pertama adalah kita tahu ya, ini saya ambil dari googling juga. Bapak Ibu di sini ada yang mungkin angkatan lahir sebelum 64, berarti di level baby boomers. Yang baby boomers ini orang-orang yang sangat yakin dan percaya bahwa harta yang paling bagus adalah ketika memiliki tanah dan bangunan. Setuju ya Bapak Ibu yang di sini ada yang level lahir di bawah 64? Pasti ada ya. Nah, itu suka banget yang namanya tanah dan bangunan. Nah, kita nanti pengen tahu seperti apa tanah dan bangunan itu ketika ini diwariskan. Dan saya termasuk level Gen X. Saya masih sebagian mirip dengan baby boomer. Saya juga masih suka tanah dan bangunan, tapi saya sudah bertobat. Saya mulai stop. Nanti kita akan cerita. Dan itu pun angkatan 80 ke bawah. Dan saya juga punya anak yang lahir di milenial tahun 81 sampai 96. Sebagian anak saya juga yang lahir di silent generation, yaitu di Gen Y dan Gen Z, yang mana itu di dunia ini ternyata jumlah yang paling banyak justru yang di level baby boomer. Orang kaya khususnya ya, yang punya harta cukup kaya. Ini survei dari wealth gap-nya ya, bahwa ternyata orang baby boomer tuh hampir lebih dari separuh dunia ini yang memiliki kekayaan. Sedangkan seperempatnya ya generasi saya. Sisanya orang Gen milenial dan Gen Y dan Z yang karena mereka masih baru mulai mengkreasikan. Mereka baru mulai bekerja ya, wajar lah mereka masih belum punya banyak harta. Tapi di 2030 ternyata diduga Gen millennials ini atau Gen silent generation itu bakal akan menerima wealth transfer, akan menerima transfer harta dari orang-orang baby boomer. Kita tahu sendiri ya, kalau 46 berarti mereka udah umur 80 ya. Sedangkan yang udah usia 64 juga udah usia berapa ya? Udah memasuki usia mendekati 61 hari ini. Artinya mereka itu, ya kita tahu ya, usia orang
Sekarang aja 50 sekian, teman saya kemarin juga umur 47 juga udah tutup usia. Bakalan akan mentransfer ke mereka yang gen milenial dan gen silent generation. Jadi ini akan terjadi eh, wealth transfer besar-besaran, gitu ya. Bahkan wealth transfer ini yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang mereka itu akan menerima tadi ya 5 kali lipat ya. Mereka akan mendapatkan lebih banyak dari orang-orang baby boomers ini. Dan yang khawatirnya adalah orang-orang yang berada di level milenial dan silent generation ini siap nggak gitu. Dan dikhawatirkan ya ketika mereka terima sebanyak-banyaknya, akhirnya ngedrop. Kenapa? Mereka belum tentu paham tentang melestarikan hartanya. Atau justru baby boomers dan Gen X-nya ini nggak aware tentang gimana melestarikan hartanya. Sehingga terjadilah potongan-potongan biaya-biaya yang sangat besar. Belum lagi kalau ngomong masalah sengketa waris, belum lagi kalau ngomongin tidak ada kesepakatan di antara ahli waris, sehingga yang kaya kadang-kadang orang-orang yang nyelesain perkara. Ya mereka yang hari ini Bapak Ibu mungkin ada yang pekerjanya sebagai apa ya, sebagai pengacara gitu ya. Disitulah mereka yang kipas-kipas untuk mendapatkan perkara-perkara ini. Tapi ya sebenarnya saya sebagai seorang yang memahami tentang pelestarian harta, saya ingin ngajak Bapak Ibu sebelum lari ke sana, kita lakukan yang namanya preventif atau kita lakukan bukan kuratif, bukan sesuatu yang sudah jadi bubur gitu ya. Sesuatu yang sebelum perkara itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jadi kita mulai berpikir hari ini eh, ya kalau ngomongin pajak sih nggak ada kelarnya sih ya, tapi di luar itu banyak hal gitu ya. Nah, yang pasti di era korteks dan implikasinya yang kita perlu tahu. Yang pertama, Bapak Ibu udah tahu ya, semua udah pasti harus mengaktifkan korteks, terutama bagi mereka yang masih punya KTP. Untuk orang-orang yang sudah meninggal, harus melaporkan menjadi, kalau sudah meninggal belum ditutup NPWP-nya, pastikan harus melaporkan menjadi warisan belum terbagi, supaya NIK-nya akan diaktifkan dengan NIK yang khusus, sehingga bisa masuk korteks. Tetapi kalau hari ini memang saran saya, bisa ditutup sih di 2025 ini daripada jagain ngelaporin SPT untuk orang yang meninggal. Caranya gimana? Ya siapin juga namanya surat keterangan waris supaya bisa ditutup. Dan kita tahu bahwa di dalam profilnya Cortex sendiri sudah disebut dengan 360 derajat overview. Menurut saya ini sesuatu yang menakutkan ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan di Cortex ini dapat dilihat dari sisi fiskus maupun wajib pajak secara transparan. Dan itulah yang kita tahu. Bahkan kita perlu mengubah, hari ini ngubah pun juga susah banget ya. Saya kemarin juga otak-atik. Nah, klien saya ada yang masih statusnya non aktif padahal dia sudah aktif pengen ngelapor nggak bisa lapor itu pun juga masalah sih memang agak jelimet sih Cortex ini tapi ya tetap on proses ya sabar saja bahkan di sini pun di dalam profilnya ketika kita masuk ke profil saya ada juga yang bisa masuk ke bagian detail bank di situ rekening bank Bapak Ibu walaupun masih belum sempurna mungkin ada nomor rekening-rekening yang sudah ditutup itu keluar semua. Rekening-rekening yang sekarang ada, ya ada juga yang belum masuk. Ya, Bapak Ibu bisa rapikan dan laporkan dan benarin gitu ya, dibenarkan. Ya nggak benar, udah nggak benar ya dihapus aja. Bahkan di situ juga Cortex ini sudah akan ngeling dengan PBB. Artinya kalau Bapak Ibu punya tanah dan bangunan, itu pun juga akan otomatis masuk di sini. Karena di sini akan terhubung dengan pajak kepemilikan tanah dan bangunan Bapak Ibu. Dan bahkan di dalam tahun Kortek itu kan 2025 ya mulai jalan ya. Di sini aja ada satu ulasan dari Bu Rani dipublish dari 2022 pun denda kalau nggak lapor harta siap-siap menerima surat cinta atau SP2DK. Bahkan di sini nanti saya akan jelaskan ya sanksi apa aja terjadi bagi mereka yang tidak melaporkan dengan benar. Karena saya kemarin pun Desember kemarin sudah lakukan TA beberapa orang. Bahkan yang hari ini dari Januari sampai Mei, klien saya yang dapat surat cinta hanya karena gara-gara tabungannya yang belum kelapor semua. Dia lapor cuma 1 M padahal dananya ada 3 M gitu. Berarti belum lapor 2 M. Itu udah dapat surat cinta. Dapat penghasilan dari luar luar negeri ya, artificial
dari AEOI itu sudah terlapor di sini ya. Pajak tersebut bahwa ada aset orang Indonesia yang sampai 1,3 T itu di luar negeri belum terungkap, artinya belum dilaporkan. Jadi kesempatannya itu dari 2019 ini ya. Sudah dikatakan di CNBC eh, itunya bahwa mengatakan masih banyak orang yang belum lapor. Kita sudah kerjasama dengan 81 negara yang mengirimkan data AIOI-nya, ada pertukaran data. Jadi AIOI itu udah memberikan tahu semua aset kita dimanapun berada. Jadi kalau Bapak Ibu masih merasa saya belum lapor semuanya ya, ini kesempatan sih. Walaupun sudah disiapkan kebijakan atas tax amnesty atau ada pengungkapan sukarela, apakah itu berlaku? Itu masih berlaku karena di Undang-Undang Harmonisasi kemarin memang ini tetap ada dan itu berlaku untuk saat ini. Jadi kalau nanti ada rumor tentang tax amnesty, apakah itu berarti nunggu ada TA? Nggak nunggu TA pun Bapak Ibu kalau merasa ada harta yang sebelum 2015 belum terungkap atau antara 2016 sampai 2020 silakan bisa mengikuti BPS dan itu tersedia di Cortex. Dan ada 6 kelompok harta setidaknya yang ada di luar negeri yang perlu kita laporkan, baik piutang, baik investasi, baik harta bergerak dan harta tidak bergerak. Itu harus kita laporkan. Nah, sekarang kita bicara mengenai warisan dan pajak. Kalau ngomong masalah warisan adalah saat kita masih hidup. Mau harta, mau utang, mau pajak, mau biaya, kita bisa kendalikan. Artinya kita yang kendalikan. Tapi ketika kita mengalami yang disebut dengan tutup usia, walaupun nggak enak diomongin, kok ngomongin meninggal ya Bu? Ya enggak, paham. Tapi itulah yang kita nggak bisa lakukan karena harta itu menjadi milik banyak orang. Harta itu menjadi estate, artinya beku yang nggak bisa kita berikan langsung otomatis karena pemiliknya ini masih tanda tanya nih, siapa? Kalau hutang harus dibayar jatuh tempo. Kemarin ada klien saya yang juga dia itu punya pabrik emas. Kebetulan dia itu sudah sakit jantung dan dia itu nggak bisa beli asuransi tentunya. Nah, suatu ketika dia kredit sama bank BCA lah taruhlah ya gitu ya. Terus karena BCA ini biasa harus mengasurasikan dari pemilik usahanya. Tapi karena pemilik usaha sakit jantung, dia bilang ya udahlah nggak apa-apa deh, mungkin bisa hidup lebih lama karena dia lihat sehat. Tapi nggak bisa disangka belum sampai 2 tahun kredit itu tiba-tiba si bapak ini ternyata dipanggil artinya tutup usia dan akhirnya nggak bisa dan akhirnya si istrinya bilang oh ya udah saya ambil alih usahanya juga saya ambil alih hutangnya. Apa yang dikatakan oleh Bank BCA ini? Oh maaf, karena Bapak sudah tutup usia, kredit ini nggak bisa dialihkan dengan mudah. Artinya harus tutup dulu, harus dibayar dulu. Hutang udah jadi pasti jatuh tempo. Karena dia nggak punya asuransi, jadi asuransi nggak bisa bayarin. Oleh karena itu, ya ibu ini yang harus cari uang cash, uang liquid untuk menggantikan hutang jatuh tempo sebelum dia kredit lagi, gitu ya. Walaupun dia akan kredit lagi. Nah, intinya balik lagi hutang itu akan jatuh tempo. Pajak bagaimana? Kalau dia belum tutup NPWP-nya akan berlanjut. Bahkan biaya-biaya hidup anaknya dan istrinya tetap berlanjut. Itulah yang disebut dengan transfer aset tuh yang diberikan adalah harta bersih. Dan pada waktu ditransfer itu butuh administrasi yang panjang, nggak dengan mudah yang namanya harta itu langsung bisa kasih ke ahli waris. Karena perlu administrasi bener nggak dia ahli warisnya. Perlu waktu yang panjang kadang-kadang karena nggak langsung hari ini bisa begitu tutup usia ada SKW langsung diberikan karena ada penunjukan waris, notaris juga langsung tidak dengan semena bisa menerbitkan surat keterangan waris atau penunjukan waris karena butuh waktu gitu. Dia akan cek di peninggalan harta, ada nggak surat wasiat, ada nggak sengketa, apalagi pajak. Pajak itu udah pasti ada biaya pajak. Nah, tadi hibah, ada pajak nggak? Nggak. Hibah hidup, hibah meninggal, ada sih yang ada yang kena pajak, ada yang tidak kena pajak. Jadi kita perlu tahu. Nah, perlu tahunya di sini, yang saya ketika gali, ada yang disebut dengan taksonomi pajak atas kekayaan harta. Yang pertama itu adalah di mana atau wealth tax-nya itu pajak atas harta kita dikenakan terhadap suatu kekayaan yang menentukan objek berdasarkan nilai harta. Jadi ini taksonomi ini adalah dikeluarkan oleh IMF yang mana berlaku di seluruh dunia. Indonesia menganut nggak? Nah kita cek ya.
asset based tax, yaitu pajak atas aset, pajak atas kekayaan bersih. Nah, itu terjadi pada saat apa? Terjadi saat tax amnesty. Jadi kalau kemarin ada 2015 tax amnesty dan 2020 tax amnesty disebut dengan pengungkapan harta sukarela (PPS). Nah, itu terjadi di Indonesia. Dan hari ini apakah masih berlanjut? Masih berlanjut kalau Bapak Ibu memang ada harta yang belum terlaporkan, pilihannya ada beberapa. Nanti pajaknya berapa, nanti Bapak Ibu bisa pilih. Lebih irit mana gitu ya. Ini memang jarang digunakan untuk kita pada prinsipnya kalau kita sudah melaporkan penghasilan kita sepenuhnya setiap tahun nggak ada yang ketinggalan. Sehingga kita punya harta baru yang kita laporkan juga di senada dengan kita penghasilan berapa, penambahan harta kita berapa gitu ya. Kalau itu sudah senada dan sesuai dengan tax planning yang benar, ya tidak perlu sih ikut tax amnesty gitu ya. Tetapi masih ada harta yang ketinggalan. Nah, itu tax amnesty mau nggak mau harus dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai transfer aset. Jadi ada pajak lagi atas kekayaan gara-gara dipindah tangankan. Nah, bersyukurnya nih Bapak Ibu saya katakan bersyukur, ini hanya terjadi untuk tanah dan bangunan di Indonesia. Kalau Bapak Ibu pengen transfer aset terhadap tanah dan bangunan di luar negeri bagaimana? Itu kena pajaknya panjang karena tidak ada pajak atas tanah dan bangunan yang bersifat final di Indonesia atas harta di luar negeri. Nanti akan ada kelanjutan inheritance tax-nya di sana dan di Indonesia gitu ya. Jadi wealth transfer ini perlu hati-hati. Kalau Bapak Ibu memang punya harta di luar negeri, punya harta baik dalam bentuk liquid dan tidak liquid, itu ada potensi pajak yang harus Bapak Ibu siapkan ketika ingin ditransferkan ke ahli waris. Jangan berpikir, saya sudah cukup kasih punya harta di luar negeri, punya rumah banyak-banyak di luar negeri, punya tabungan banyak-banyak di luar negeri, punya investasi banyak-banyak di luar negeri. Bapak Ibu ingat ya, resikonya itu pajaknya bukan final. Kalau tanah dan bangunan di Indonesia sifatnya final ya. Jadi sifatnya itu udah kena pajak atas pengalihan harta aja dan tidak ada pajak yang lain karena pajak waris sebenarnya nol. Hibah juga sebenarnya nol, tapi hibahnya syaratnya tertentu gitu ya. Terus untuk transfer aset atau inheritance tax. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Yang ketiga ada namanya capital gain tax. Pajak atas kenaikan dari nilai suatu aset, keuntungan atau capital gains atau gain yang didapatkan dari pengalian asetnya. Contohnya itu yang pasti jelas tuh logam mulia ya. Logam mulia itu ketika diwariskan bebas pajak Bapak Ibu ya, tidak ada capital gain meskipun mungkin ayahnya pernah menyimpan emas tuh berkilo-kilo dari tahun 80-an gitu ya. Harga emas waktu itu masih dari tadi pagi saya baru dibahas sama salah satu leader saya. Dia suka sekali nyimpen di LM dan dia memang luar biasa ya. Tapi ya itu tadi yang mungkin dia beli dulu cuman harga 100 ribuan sekian harga LM-nya sekarang udah jadi 10 kali lipat udah 1,8 hari ini. Jadi otomatis itu ada resiko capital gain. Kalau diwariskan sih bebas pajak, tetapi ketika kita tunda pewarisannya itu akan jadi capital gain. Jadi Bapak Ibu berhati-hati ya. Termasuk juga mata uang asing. Bapak Ibu punya uang di dolar di luar negeri gitu ya. Entah dolar Australia, dolar Amerika, dolar apa namanya Singapura atau apapun lah mata uangnya, euro kah atau apa yang terjadi itu ketika atau Bapak Ibu ada yang suka nyimpen banknote taruh di SDB gitu ya. Nah, itu ketika kita menulis jelas-jelas di teks amnesti kemarin kita mengakui ada klien saya tuh sampai saya kaget banget tuh. Dia tulis di TA dia beli 3 miliar gitu misalnya. Harga emasnya, harga dolar waktu itu berapa gitu. Di tahun 2015. Hari ini dolar udah berapa gitu ya. Udah selisih berapa kali lipat mungkin bisa jadi di 2015 mungkin sekitar berapa puluh ribu dan sekarang udah di angka 16.000. Taruhlah untungnya 6.000 gitu ya. Itu aja udah berapa capital gain-nya ketika Bapak Ibu memang sudah tulis dan itu tiba-tiba berubah hartanya dari banknote menjadi tanah dan bangunan atau menjadi aset lain. Itu udah pasti kena capital gains. Jadi capital gain itu tidak hanya berlaku terhadap mata uang asing, terhadap logam mulia, juga terhadap semua yang ada di luar negeri, itu ada capital gain-nya.
Bahkan kemarin di sini ada Pak Chandra cerita sama saya, capital gain di Australia pun juga luar biasa ya. Untuk pada waktu pemberian menjual tanah dan bangunan di sana pun ada capital gain. Memang itu berlaku untuk di Australia dan di Amerika ya. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu pasti punya aset yang berupa liquid dan tidak liquid. Tidak liquid itu ya banyak hal yang berupa tanah dan bangunan, ruko, maupun juga tanah dan bangunan sampai di luar negeri. Yang liquid itu berupa uang tunai, tabungan, asuransi, deposito, obligasi, dan reksadana. Beberapa aset ini ada yang kena pajak capital gain, ada yang enggak. Jadi sepanjang kita sudah laporin dengan benar, ya tidak ada sih potensi yang namanya apa namanya aset baseknya yang tadi itu kena tax amnesty. Tapi atas keuntungan dari aset-aset ini sebagian besar kena potensi pajak, ada capital gain-nya atau ada transfer asetnya gitu ya antara dua ini. Jadi itulah yang perlu kita waspadai dalam memelihara harta ini. Apa yang harus kita antisipasi ketika kita ingin memberikan kepada selanjutnya. Nah, saya ulang dulu dengan aset based tax. Ada dua contoh tax amnesty dan ini sebenarnya masih berlaku sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ikut TA, itu di Cortex sudah ada. Kalaupun Cortex belum berjalan, ini saya belum coba sih yang di Cortex, tapi kemarin saya sudah lakukan manual. Jadi sudah ada formnya masih berlaku yang waktu kemarin ikutin PPS. Kalau punya harta yang masih kebijakan satu sebelum 2015, pajaknya ini tergantung mau di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Tarifnya ini. Kalau misalnya yang ikut keperolehannya dari 2016 sampai 2020, ya tarifnya 12 sampai 18. Murah sih, tetap murah sih. Tapi ya ada cara lain kalau memang nggak terlalu besar gitu ya. Bisa dilakukan banyak cara untuk memperbaiki penghasilannya. Nah, ini di dalam apa Undang-Undang Cipta Kerja ada program PPS itu diungkapkan jelas ya bahwa itu tidak dikenakan sanksi 200% kalau ikut PPS. Tadi kan ada sanksi 200% ya di dalam undang-undang sebelumnya, tapi kalau ikut PPS dihapuskan dari sanksi 200%. Tapi ya itu tadi harus bayar ya dengan tarif yang eh, 6 sampai 11%, tergantung ada di mana hartanya. Kemudian untuk kebijakan dua, di sini tidak diketemukan informasi lain yang belum kurang diungkap apa namanya tidak diterbitkan ketetapan pajak. Jadi untuk yang kebijakan dua tuh nggak ada ketetapan pajaknya. Tetapi di sini jika apa namanya ada yang tidak terungkap bisa dijadikan tuntunan atau penuntutan secara pidana. Jadi yang pasti kalau yang ungkapan kebijakan satu itu kalau kita nggak ikutin PPS maka sanksinya pajaknya adalah dari badan atau orang pribadi antara 25 sampai 30% kecuali kita UMKM 12,5. Itu yang pertama. Jadi dan sanksi 200%. Jadi kalau nggak ikut PPS jadi kena ini. Padahal ikut PPS cuma 4 sampai 8, tadi itu 4, 8, 11 ya. Nah, kemudian untuk yang kebijakan kedua dikenakan tarif 30%, masih ada lagi sanksi KUP berupa faktor 15% dan segala macam dari sanksinya. Jadi Bapak Ibu kalau pengen lakukan itu ya ikutin TPS aja. Itu yang mana tinggal pilih di bagian apa pengungkapan ketidakbenaran itu kalau ini masih bahasa Inggris ya. Tinggal masuk di bagian tax return, di situ ada disclosure of in sekarang tuh namanya ya pengungkapan pajak pengungkapan pajak sukarela. Di situ tulisnya. Kalau bahasa Indonesianya ya. Silakan bisa ikut di situ. Tapi ya saya belum coba sih apakah udah bisa dipakai karena kan memang on proses ya untuk kesempurnaan Cortex ini masih on proses. Tinggal diungkapkan hartanya apa aja dan tentunya hartanya tinggal berapa persen bisa dipilih. Itu tax amnesty atau tax based tax ya. Yang kedua capital gain tax atau yang merupakan objek pajak dari penghasilan lainnya. Yang mana ini juga sudah ada di pasal 4 ayat 1 dari keuntungan pengalihan harta atau penggantian saham penyertaan modal. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada jual beli saham ke PT yang lain itu silakan hati-hati tetap nanti kalau ada capital gain-nya itu akan merupakan pajak penghasilan yang sifatnya progresif. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing itu udah jelas. Keuntungan dari pengalihan harta atau hibah atau bantuan atau sumbangan yang bukan dari keluarga sedara satu derajat.
Kemarin klien saya ada juga yang konsul sama saya gara-gara ya dia salah membuat surat hibahnya itu. Jadi waktu ayah ibu dia tuh begini, ibunya baru tutup usia dan memang sudah setuju dari 3 bersaudara hartanya ini ingin diberikan kepada anak pertama. Anak kedua, ketiganya itu menghibahkan ke anak pertama. Jadi dia setuju untuk ditulis di dalam apa namanya surat hibah dan surat warisannya, surat penunjukan warisnya bahwa semua yang dimiliki dari haknya si anak kedua dan ketiganya diberikan kepada anak pertama. Mereka sepakat dan ditulisnya hibah. Akhirnya jelas-jelas ketika dia melaporkan pajaknya diminta surat penunjukan waris tersebut. Otomatis, oh ini ada hibah dari adik kakak. Dan itu akan dicari. Kebetulan rumahnya harganya 4 miliar. Akhirnya yang tadinya dapatnya sepertiga, yang 2/3 itu ditulis hibah dari kakak adik. Nah, ketika dia lapor hibah kakak adik itu merupakan objek pajak. Bayangin 2/3 dari 4 miliar. Progresif loh Bapak Ibu. Ini pajak penghasilan lain-lain yang tarifnya progresif. Kebayang nggak? Nah, ketika sudah terlanjur salah bikin begini, saya sebenarnya lebih seneng mendingan bikin jual beli. Karena kalau tanah dan bangunan antara kakak adik jual beli cukup bayar melepaskan haknya 2,5% dari si adik nomor 2 dan nomor 3 dan si eh, anak pertama membayar BPHTB atas membeli gitu ya, membeli 5%. Selesai 7,5% itu kalau dia memang punya uang untuk seolah-olah memang membeli. Yang kalau misalnya notarisnya itu ngerti pajak ya pasti nggak akan bikin surat penunjukan waris ditulis hibah karena jelas-jelas akan potensi pajak. Jadi Bapak Ibu juga hati-hati dapat notaris yang benar gitu ya supaya jangan sampai menulis salah dan akhirnya saya cuman bilang, bisa nggak itu coba katakan bahwa itu sebenarnya jual beli? Nggak bisa, karena di dalam surat penunjukan waris jelas-jelas hibah gitu. Ya, udah saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Kalaupun memang notaris yang mau mengkoreksi, maka lebih baik sih gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan ketika kita salah ya. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, ini yang sebenarnya bagian daripada tax amnesty tadi. Ketika kita misalnya nambah harta kita tiba-tiba di tahun 2024 dibandingkan 2025, penghasilan Bapak Ibu lapor cuman nambahnya 1 miliar, tapi harta Ibu nambahnya 2 miliar. Pasti 1 miliarnya akan dicari gitu. Dari mana? Dari penghasilan bukan objek pajak kah? Dari penghasilan yang kena pajak kah? Gitu ya. Itu yang perlu Bapak Ibu hati-hati supaya ini bagian daripada kena penghasilan lain-lain. Nah, di bagian mana di sini nih? Ketika Bapak Ibu meskipun nanti bentuknya korteks nggak jauh beda sih, nanti agak ada kolom yang bagian penghasilan dalam negeri lainnya atau penghasilan lain yang tidak termasuk bersifat final. Artinya ini memang progresif, baik berupa bunga, dari royalti, dari sewa, dari hadiah, dari keuntungan penjualan harta tadi yang ketika kita keuntungan menjual LM, keuntungan menjual mata uang asing, bahkan keuntungan dari berbagai macam entah lukisan, arloji kita, dan segala macam, dan penghasilan lainnya. Ini semua merupakan capital gain tax. Itu sudah ada. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya, cuman penggolongannya yang memang taksonomi pajak ini ada gitu ya. Nah, berikutnya, nah capital gain tax itu kan tarifnya progresif. Bapak Ibu bisa lihat ya, 60 juta pertama 5%, kedua tarifnya 15, ketiga 25, 30, dan bahkan di atas 5 miliar sudah 35%. Kemarin saya juga ketemu klien saya yang dia itu nggak ngerti ya, nggak tahu konsultannya bagaimana, bahwa penghasilan luar negerinya dia itu cuma dari saham di luar negeri, reksadana di Singapura, bunga-bunga yang didapat dari tabungan dan deposito di luar negeri itu tuh ditambah gaji dia yang sebagai direktur udah miliaran, di total udah mencapai di 5 miliar. Bapak Ibu dia harus bayar sepertiga, 35 itu kan sepertiga dari income-nya. Rela nggak sih gitu ya? Kalau Bapak Ibu nggak rela, sebenarnya ada. Nanti akan saya bahas di akhir sesi penghasilan luar negeri itu sebenarnya bebas pajak bisa gitu. Caranya gimana gitu. Nah, itulah yang menariknya ketika Bapak Ibu ikut seminar saya tentang bagaimana kaya dari free tax ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wealth transfer.
Wealth transfer itu sebenarnya bukan pajak sih, lebih ke bea untuk tanah dan bangunan itu. Jadi sebenarnya warisan atas tanah dan bangunan, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube ada banyak yang menceritakan, warisan itu bebas pajak gitu ya. Tapi warisan tanah dan bangunan itu kena bea yang disebut dengan bea pengalihan hak tanah dan bangunan. Untuk PPHTB-nya itu bisa kena 2,5% dalam artian kenapa gitu ya? Karena kita harus mengajukan SKB baru ini di DTC sudah aja memberikan pengulasan bahwa SKB itu harus dibuat. Kalau beberapa BPN mungkin mengabaikan, karena kayak kemarin saya ngobrol sama notaris, di Jakarta Barat tidak diharuskan. Kadang-kadang ketika dia menerima warisan, dia nggak diminta SKB. Tapi sekarang yang di Tangerang aja udah pintar BPN-nya. Kemarin saya juga ketemu klien yang dia tuh kalau di Jakarta nggak dimintain SKB, ketika yang di Tangerang mintain SKB. Jadi Bapak Ibu harus mengurus PPHTB-nya supaya jadi SKB, jadi nggak kena pajak atas pengalihan hak. Itu baru yang pajak penghasilan. Pengalihan hak atas seperti pajak jual ya, ketika dari pemberi warisnya, yang pemberi waris itu harusnya nggak usah bayar pajak 2,5, karena sebenarnya warisan tuh tidak kena pajak. Tapi masalahnya kalau tanah dan bangunan bisa kena pengalihan haknya kena 2,5 ketika tidak mengurus SKB. Nah, biasanya SKB itu juga ditunjukkan dengan orang itu sudah melaporkan di SPT. Nah, ketika nggak lapor gimana? Tergantung sih kasusnya itu, yang si pemilik harta sebelumnya ini memang dia diperolehnya dari kapan gitu ya. Kalau memang perolehnya baru-baru ini ya pasti ditanyain gitu. Ya nggak mungkin kalau baru-baru ini dia nggak ngelapor pajak. Tapi kalau dia peroleh dari tahun 80 ya udahlah, bisa jadi SKB akan diberikan gitu ya. Terus kemudian hibah dari saudara tadi sudah jelas ya, kalau keturunannya bukan dari satu garis lurus atau satu derajat, yang dari kakek ke nenek yang disebut dengan dari kakek ke nenek, dari kakek nenek ke cucu gitu ya, itu lintas generasi udah pasti kena pajak jual beli gitu ya. Warisan yang harta tidak dicatat dari pemberi waris ya, ini dibuktikan dari perolehnya sudah lama enggak gitu. Kalau Anda memang tadi saya baru aja pagi ini ditanya yang sama saya itu, si orang tuanya ini kebetulan udah meninggalkan Indonesia dari tahun 2012 dan meninggalkan satu tanah dan bangunan, dan beliau kebetulan udah nggak tinggal di Indonesia jadi kan nggak punya kewajiban apa-apa ya, sebenarnya nggak masalah gitu ya, nggak kena pajak. Demikian juga ada yang orang tuanya meninggalkan tanah dan bangunan sudah lama tapi apa namanya nggak punya NPWP, perlu nggak bikin NPWP. Nah ini sebenarnya yang jadi si malakama adalah pihak notaris, karena notaris pun ketika dia mau mengurus itu tuh butuh NPWP ketika melepaskan. Tapi kalau memang itu dinyatakan benar itu adalah warisan yang sudah lama, biasanya masih bisa diurusi. Hari ini ya, karena orang-orang baby boomer yang mungkin masih belum lapor pajak masih banyak. Tetapi kalau untuk generasi yang kayak saya X gitu ya, rata-rata sih udah punya NPWP gitu ya. Ya pasti nggak mungkin hartanya nggak dilaporin, pasti akan jadi masalah. Dan diyakini ya, bukan diyakini, sesuatu yang sangat menyedihkan katanya. Inheritance itu sebenarnya bukan pajak yang paling disukai, bahkan tidak populer ya. Dan pajak warisan dianggap paling kejam gitu, karena orang sudah berduka, ditinggalkan oleh eh, warganya, kehilangan, kesedihan, tapi begitu mau ngurus nih, waduh pajaknya gede banget atas tanah dan bangunan yang dimiliki mereka. Bahkan ketika melanjutkan biaya PBB-nya aja, kemarin ada yang curhat sama saya, Bu, saya bayar PBB-nya rumah, kebetulan dia ninggalin satu tanah sebidang itu sekolahan yang masih nama ayahnya. Yang pasti namanya sekolahan kan luasnya bergede-gede banget ya, berapa meter persegi gitu, mungkin bisa jadi sampai 1 hektar gitu. PBB-nya sama gaji dia katanya, gedean PBB-nya. Belum saya harus bayar pajak warisnya gede banget, karena kan atas nama ayahnya, bukan atas nama sekolah masalahnya gitu ya. Jadi itu mm, masalah banget ya, jadi sesuatu yang sangat kejam gitu. Bahkan ini terjadi di 32 negara dan 36 negara lainnya yang memungut adanya wealth transfer tax ini. Jadi mungkin ada beberapa negara yang nggak memperlakukan, tapi sebagian besar memperlakukan. Dan juga ada beberapa negara yang memungut selain wealth transfernya atau gift tax-nya atau hibahnya, ada inheritance estate tax ya.
kemarin saya juga ada yang tadi pagi masih tadi pagi tuh ada yang konsul sama saya bilang bahwa adiknya dia tuh menerima warisan dari orang tua. Kebetulan si ibunya ini masih di Indonesia, tapi dua adiknya yang satu tinggal di Amerika, satu udah tinggal di Australia gitu. Ketika menerima harta dari Indonesia cuma dari hasil jual tanah dan bangunannya yang ingin diwariskan gitu ya, itu aja nggak mau terima. Kenapa? Karena pajaknya di Australia 47%, pajaknya di Amerika 45%. Ya, ternyata pajak di sana itu mau cuma terima uang cash aja itu kena inheritance tax gitu. Jadi Bapak Ibu eh, hati-hati kalau punya keluarga yang WNA gitu ya. Itu juga jadi masalah di sana. Dan kalau di Indonesia itu cuma berlaku tanah dan bangunan ya. Peralihannya yang kena. Peralihannya atas apa? Yang pasti kalau pemberi waris sebenarnya tadi bisa saya bilang sudah mengajukan SKB gitu ya. Mengajukan itu sudah baru-baru ini berita di DTC udah jelaskan itu. Eh, Kalau bea dari peralihannya itu bea itu adalah kantong yang dibayarkan kepada Pemda, yaitu ketika dia menerima atas warisan dari atau hibah hidup atau hibah meninggal itu harus bayar beanya. Sebenarnya itu bukan pajak, tapi ya orang bilang dibilang pajak sih boleh juga, tapi bukan pajak penghasilan ya, tapi bea sebenarnya. Yaitu yang mana dipotong 60 juta, jadi dari harga NJOP-nya dipotong sama PTKP-nya 60 juta atau 80 juta. Kalau masih hibah hidup 60 juta, kalau meninggal 80 juta. Belum lagi masih biaya PNBP-nya ya, penerimaan negara bukan pajak, bisa ditanyakan sama notaris. Ketika cek sertifikat, informasi zona nilai tanah, peralihan hak atas tanahnya, bayar ke notaris, lumayan biayanya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan tanah dan bangunan, siapkan nih. Setidaknya antara 2,5-5%, belum lagi kalau belum lapor di SPT dan segala macam biaya. Taruhlah saya ngomong sekitar 10% lah Bapak Ibu harus siapkan dari nilai NJOP-nya. Dan NJOP bukan harga hari ini, harga ketika kita wariskan. Jadi hitunglah nilai hidup kita mau berapa tahun lagi, siapkan itu. Itu yang perlu kita siapkan ya. Dan bahkan resiko meninggalkan tanah dan bangunan itu ada resiko disita gitu ya. Juga masalah kasus kalau misal sampai ada harta gono gini, terus kemudian tadi ada yang nanya sama saya ketika si dia itu ditinggalkan oleh orang tua, apa oleh suaminya dan dia sebagai istri kedua gitu ya. Itu kan panjang dan lebar ya pembagian waris ke anak dari anak sambungnya ya dari istri pertama dan anak kandung dia gitu gimana itu kan juga perlu mengerti ya. Nah itu bicaranya mengenai hukum waris. Saya nggak bahas tentang hukum waris hari ini. Tetapi yang pasti ketika kita nggak balik nama warisan yang tidak dibagi-bagi itu ada resiko di sini aturan pemerintah yang belum juga direvisi sampai hari ini dari pasal 1055 dari KUHP yang mana juga ada di dalam pasal 520 Jo, pasal 1129 itu harta ini akan menjadi milik negara kalau sampai 30 tahun. Bukan hanya itu. Hari ini juga sudah dijelaskan yang mereka punya sertifikat sebelum tahun 1991 nggak diperbarui, itu jadi milik negara juga. Apalagi mereka yang masih berupa petok C, petok D gitu ya, belum pernah bikin sertifikat hak milik atau hak guna bangunan. Itu kalau nggak segera disertifikatkan juga jadi milik negara karena kesempatan tahun ini kemarin Presiden kita juga memberikan kesempatan katanya akan ada eh, diskon untuk pengalihan haknya murah gitu ya, ada yang dinolkan. Di Jakarta memang berlaku sebenarnya, itu kan peraturan Pemda masalahnya bukan peraturan yang berlaku di seluruh kota. Di Jakarta berlaku pemilikan tanah pertama, tanah dan bangun pertama itu di 2 miliar pertama bebas atas BPHTB-nya, penerimaan hartanya baik waris ataupun hibah. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi gitu ya kira-kira yang Bapak Ibu boleh sekarang ini. Nah ini untuk harta di luar negeri inheritance tax-nya. Di Korea itu pajaknya gede banget. Bahkan walaupun dia orang Korea sendiri, dari pemilik Samsung maupun dari pemilik LG ini kan juga mereka harus bayar pajaknya lumayan gede. Nggak hanya itu, di seluruh negara, ini beberapa negara, Bapak Ibu lihat eh,
Potensi pajak untuk menerima inheritance tax-nya antara 18 sampai dengan 60%. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu pengen berniat punya rumah di Prancis, pengen punya rumah di Jerman, ya siapkan nih pajaknya untuk ahli waris bayarkan. Karena belum tentu anak kita punya uang liquid sebesar ini, sebesar tanah dan bangunan yang akan kita wariskan. Bukan tanah dan bangunan aja ya, kalau yang berlaku di inheritance tax ini bisa berlaku termasuk yang diperoleh tadi, walaupun berupa uang yang ditransfer aja. Karena klien saya juga anaknya satu udah melepaskan WNI-nya menjadi WNA, sudah pesan-pesan, Papa jangan warisin saya apa-apa ya, karena pajaknya 45%. Jadi mereka pun juga hati-hati banget untuk mewariskan harta apapun kepada orang-orang yang sudah WNA. Nah, pajak usaha juga tentunya harus tetap berjalan ketika masih berada nempel di NPWP dan belum bikin surat keterangan waris di pemberi waris. Demikian juga ini menjadi harta yang belum terbagi ya. Itu ada pajaknya tersendiri yang kemarin saya bahas di UMKM. Kemudian eh, apa kalau nggak benar juga itu akan jadi masalah juga ya. Termasuk hutang pajak itu kemarin saya juga ada masalah NPWP-nya cepet-cepet saya tutup karena rupanya si pewaris sempet dulunya suka main jual beli PPN. Nah, Bapak Ibu sekarang PPN kan udah nggak bisa. Tapi masalah kasus ini kan udah masuk ke ranahnya Dirjen, artinya sudah masuk ke penyidikan. Jadi kasus Dirjen itu bisa diungkap 10 tahun yang sebelumnya. Walaupun ini pewaris sudah meninggal sejak hampir 5 tahun ya. Dan itu kasusnya sudah lewat dari 5 tahun yang lalu. Kemarin pun dapat surat cinta, walaupun dia tahu bahwa nama bapak ini sudah meninggal, NPWP-nya sudah ditutup, kemudian PKP-nya juga sudah saya tutup. Tetap aja dapat surat cinta atas PPN yang tadi itu bodong tadi ya. Jadi itu tetap masalah perpajakan hutang pajaknya nggak akan bisa hilang. Ahli warisnya didapetin surat gitu ya. Bahkan nama perusahaan barunya yang sudah diganti tadi di orang pribadi jadi CV, CV-nya pun dapat surat cinta. Jadi sebenarnya ya dia nggak akan lari kemana-mana gitu. Tetap hutang pajak ini masalah perpajakan pun akan diwariskan. Nggak bisa tuh namanya pasang badan terus eh, utang pajaknya hilang. Itu udah nggak ada di Undang-Undang Cipta Kerja juga udah dijelaskan. Pasang badan nggak akan bisa menghilangkan sanksi hutang. Yang pasti Bapak Ibu ketika kita tahu perpindahan pajak itu harta hutang, terutama pajak itu memberikan warisan hutang pajak. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya, perpindahan itu harta bersih dan ada administrasi dan ada pajaknya. Nah, kembali lagi kalau saya tutup dengan satu hal yang mengenai rest in peace atau rest in problem gitu. Banyak orang yang ketika masih dari lahir sampai tutup usia, ketika kepastian itu hadir, prosperity yang sudah dia bangun, itu jadi rest in peace atau problem gitu ya. Karena kita harus melakukan financial planning dan tentunya kita harus menyiapkan yang namanya inheritance planning kalau Bapak Ibu tentang apa sih financial planning, apa sih legacy planning, apa sih estate planning. Nah, itu memang ini bagian ilmu yang saya juga sangat kuasai. Financial planning itu adalah kita siapkan saat kita masih sehat. Legacy planning juga kita siapkan saat kita sehat, yaitu kita ketika kita ingin berikan kepada generasi selanjutnya. Bahkan saat tutup usia, estate dan inheritance ini akan bekerja. Yang mana jangan sampai bukan rest in peace, tapi jangan sampai jadi rest in problem gitu. Karena kalau sudah jadi problem, kita sudah tutup usia itu udah nggak ada pilihan. Itu pasti jadi problem beneran. Jadi saat kita belum jadi problem ya, saat kita hidup, itulah kita siapa yang namanya kita bisa memilih bagaimana mengatur pajak lebih kecil. Jadi problem ya kalau sampai kita nggak nyiapkan inheritance tax-nya. Sama juga setiap orang yang bekerja pengen punya cita-cita apapun, baik dia ingin memberikan charity dari harta kekayaannya ke gereja pun atau ke masjid atau ke wihara. Yang pasti pun jangan sampai juga ninggalin masalah gitu ya, karena yang kita kumpulkan secara maksimal, baik real estate maupun yang bentuknya yang liquid dan tidak liquidnya, itu tuh ada kebocoran dari hutang, dari kita mungkin pernah janji ke teman, ada yang sertifikat rumahnya dijaminin ke teman buat pinjam duit gitu ya, sehingga istrinya nggak tahu, tahu-taunya rumahnya udah jadi masalah, nggak bisa dimiliki. Belum pajak-pajaknya, belum masalah yang lain lah ya kalau namanya udah masalah tutup usia udah tahu lah biayanya bagaimana.
Itu kita pengen minimalkan, yang mana kita pengen hasilkan maksimal. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita pengen berikan harta bersih kita untuk orang yang kita cintai yang termaksimal. Jangan sampai seperti ini, ketika kita mengumpulkan kekayaan, ketika kita mengembangkan kekayaan, sampai satu puncak kita pensiun, kita nikmati hidup kita di masa pensiun, tapi malah cuman habis buat kita sendiri yang masa pensiun ini. Bahkan ketika tutup usia hasilnya mungkin bisa nol, bahkan bisa minus. Minus dari apa? Dari hutang pajaknya, dari segala macam. Yang saya pengen Bapak Ibu lestarikan hartanya ya jangan cuma nol ataupun minus gitu ya. Pengennya kita memanfaatkan, terutama saya dalam hal perpajakan dan dalam hal bagaimana eh, apa namanya aturan pajak itu sendiri. Good newsnya dari Undang-Undang Cipta Kerja di nomor 7 Undang-Undang APP tahun 2021, di sini ada bagian yang dikecualikan dari objek pajak di pasal 4 ayat 3 gitu ya. Yang bagian E, pembayaran dari perusahaan asuransi dari kecelakaan, meninggal, juga dari pembayaran beasiswa itu bebas pajak. Selain itu, saya jelaskan di dalam undang-undang ini pun ada bagian yang kata dwiguna yang hilang di dalam undang-undang ini. Tapi ketika bahas di ini kan bagian depannya, bagian aturannya, ini bagian penjelasannya. Penjelasan itu kata dwiguna masih ada, jadi nggak hilang. Jadi Bapak Ibu bisa mengembangkan dananya bukan hanya sekedar di hanya di apa namanya kayak tabungan deposito yang mana kalau saya jelaskan di UMKM itu semua ada pajaknya ya. Mau obligasi-obligasi pun ada yang kena pajak. Kalau Bapak Ibu nanti lihat obligasi ke depan nanti akan diterbitkan obligasi baru yang kenanya PPh 23, bukan pasal 4 ayat 2. Jadi Bapak Ibu juga kalau beli obligasi berhati-hatilah. Kalau pasal 23 itu kenanya progresif. Jadi Bapak Ibu mesti hati-hati. Obligasi yang terbit baru-baru ini kena PPh 23. Termasuk Bapak Ibu kalau mengembangkan dana B2B ya, itu kan pinjaman kepada pihak lain yang mana bukan bukan lembaga keuangan, itu juga kena PPh 23. Dan hal yang lain yang saya suka juga yang ingin saya kembangkan di Bapak Ibu untuk paham tentang dividen dari penghasilan lain atau penghasilan lain dari luar negeri di pasal 4 ayat 3F, di pasal yang sama di F-nya ya. Di situ juga dari orang pribadi maupun badan usaha bisa memanfaatkan dari dividen yang bebas pajak ketika direinvestasikan di Indonesia. Jadi itu ada tiga hal. Yang pertama dividen yang dapat dari dalam negeri, dividen yang dapat dari luar negeri, terutama kalau dia itu punya PT di sana ataupun dia beli saham di luar negeri, itu dipastikan harus eh, dividen yang bebas pajak yang boleh direinvestasikan bebas pajak asal dia itu membagikan dividen 30% dari labanya. Tapi untuk khusus yang penghasilan luar negeri lainnya itu bermacam-macam ya. Baik Bapak Ibu yang punya saham, yang tadi saya bilang ya, ada klien saya yang datang ke saya, dia bilang selama ini konsultannya suruh bayar 35% gitu. Nah, padahal saya bilang kenapa nggak dimanfaatkan di pasal 4 ayat 3F ini? Karena penghasilan dari usaha aktif di luar negeri ataupun penghasilan yang bukan dari BUT ataupun dari apapun, itu sebenarnya menjadi bagian yang bebas pajak. Kalau misalnya nggak bayar, kalau dividen luar negeri sih bayarnya 10% kalau nggak direinvestasikan. Tapi kalau, dan ini nggak bisa backdate Bapak Ibu. Jadi atas penghasilan Bapak Ibu di dapat di 2025 ini nanti boleh dilaporkan di sampai dengan Maret 2026 dan boleh diinvestasikan antara tahun ini atau sampai dengan Maret 2026. Dan kalau nggak direinvestasikan untuk penghasilan luar negeri itu kena progresif Bapak Ibu. Penghasilan luar negeri, dividen luar negeri itu akan kena progresif. Dan itu kalau saya contohkan di formulir laporan reinvestasinya ini kan ini contoh manual ya sebenarnya kan sudah ada di dalam Cortex. Saya lupa tunjukkan nanti bagian Cortexnya tapi yang pasti di sini ada ya contohnya dividen dari luar negeri dari PT mana, di luar negeri dari saham termasuk saham BEJ mana, itu termasuk bagian yang bisa direinvestasikan sehingga bebas pajak. Penghasilan dari pajak luar negeri dari suatu badan usaha ataupun bukan badan usaha. Jadi misalnya Bapak Ibu punya capital gain dan segala macam itu bisa dilaporkan menjadi bukan objek pajak ya. Asal direinvestasikan. Di mana yang pasti termasuk juga warisan, hibah dan segala macam ini merupakan bagian yang bukan bebas pajak yang paling saya sukai di ayat pasal 4 ayat 3 ini. Bapak Ibu boleh screenshot ini paling penting karena inilah yang menjadi kita kaya dari free text ya.
Yang mana itu juga ada di dalam Rumawi 3. Kalau Bapak Ibu sekarang bisa lihat di SPT yang sudah pernah dilaporkan, di situ sudah ada tuh hibah, warisan, termasuk juga pembagian hasil kongsi. Nanti kapan-kapan saya akan bahas tentang kongsi ini karena kapan ada yang tanya tentang klaim asuransi ya, termasuk Dwi Guna. Dwi Guna itu kita kan bisa memanfaatkan banyak produk-produk asuransi yang manfaatnya bukan ketika sakit, bukan ketika meninggal, tapi kita dapat duit pengembalian dan segala macam. Termasuk misalnya dapat dari beasiswa. Ini perusahaan-perusahaan bagus nih kalau mengembangkan beasiswa. Demikian juga penghasilan luar negeri yang dari tadi tuh dari dividen luar negeri, penghasilan luar negeri dilaporkan di bagian 6C ini. Ini bebas pajak dan manfaatkan ini. Dan kalau pelaporannya kemarin di DJP itu masuk di reporting. Nanti Bapak Ibu, saya lupa, nanti kapan-kapan saya siapkan yang bentuknya Cortex. Tapi yang kalau di DJP kemarin lapornya di reporting, yang mana ini nggak bisa backdate. Jadi kalau Bapak Ibu yang telat lapor di 2024 kemarin, sekarang masih bisa sih untuk 2024. Tapi sebenarnya nggak boleh telat gitu ya. Cuma maksimum sampai Maret. Tapi saya lihat masih dibuka ya untuk bisa lapor. Dan di kemana? Dipastikan di berbagai macam lembaga instrumen keuangan yang ada di lembaga keuangan, apapun bentuknya. Dan satu lagi di sini investasi lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk lupa ya, kalau misalnya Bapak Ibu beli tanah dan bangunan bisa, penyetoran modal juga bisa ya, bikin modal baru di perusahaan baru bisa. Terus kemudian di sini ada instrumen eh, apa yang diakui oleh OJK, yaitu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi perusahaan pembiayaan ataupun dana pensiun apapun modal pensiun. Jadi Bapak Ibu bisa pakai bikin program dana pensiun dan segala macam yang mana bukan mengurangi pajak-pajak Bapak Ibu, tapi yang pasti pajak yang tadi kalau di luar negeri ataupun dividen bisa bebas pajak dan dikembangkan di bebas pajak lagi karena tadi kan dana pensiun yang disiapkan oleh perusahaan asuransi itu bebas pajak ataupun produk-produk berguna. Itu yang ingin saya sharing karena saya juga menguasai hal itu yang mana diinvestasikan dilaporkan dalam 3 tahun berturut-turut dan itu tentunya harus dilaporkan paling lambat 3 bulan dari kalau misalnya 2025 maksimum Maret 2026. Dan manfaatkan instrumen ini yang pasti ada dua pilihan sih Bapak Ibu kalau pengen transfer asetnya nggak kena pajak gede. Tadi kan kena pajaknya lumayan ya. Kalau pengen nggak kena pajak, saya ada sih klien saya yang akhirnya dia bikin satu PT ya. Dia membalik namakan seluruh aktanya, seluruh aset dia, tanah dan bangunan rumah, kos-kosan. Dia punya juga usaha seperti tempat olahraga, gym dan segala macam yang memang menghasilkan daripada nanti anaknya harus bayar pajak waris yang terus menerus dari anaknya, cucunya nanti akan bayar terus menerus. Dia pilih bikin PT. Tapi ya gitu, pajaknya pertama kali lumayan gede ya jual beli. Ada cara kedua yaitu memiliki produk asuransi. Pasti kalau produk asuransi itu kan menyiapkan dana sebesar berapa yang akan dia siapkan untuk membayar pajaknya, yaitu dari apa namanya segala macam biayanya yang pasti untuk juga melunasi pinjaman dari uang pertanggungan yang akan cari yang mana uang pertanggungan dari asuransi itu kan biasanya misalnya uang pertanggungan 1 miliar. Belum tentu uang yang kita angsur sebesar 1 miliar. Mungkin bisa jadi cuma berapa puluh juta aja gitu ya. Itu yang salah satu yang kita bisa pikirkan atau pertimbangkan dengan uang kecil bisa dapat uang besar. Yang mana itu aturannya juga diperlengkapi di PMK 168 2028 di pasal PMK 168 tahun 2023 maksud saya di pasal 7 di situ bebas pajak. Jadi bukan merupakan objek pajak. Yang pasti sebuah polis asuransi merupakan smart aset yang bebas pajak, merupakan pendamping harta yang nggak bisa disita, yang nggak bisa disengketakan karena siapa ahli warisnya sudah jelas dan bebas pajak. Contohnya misalnya Bapak Ibu, saya ajak hitung-hitungan ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menyiapkan uang tunai, ya udah itu nggak ada sengketa masalah karena tinggal diwariskan. Tabungan, ya tinggal bikin surat keterangan warisnya atau penunjukan warisnya. Deposito juga sampai T nih hati-hati asal tidak ada capital gain-nya. Sampai EJ juga itu kan sudah nggak kena pajak, obligasi nggak kena. Asuransi apalagi ya itu 150 juta mungkin preminya bisa aja uang pertanggungannya 10 miliar misalnya gitu kan. Nah, itu kan jadi bebas sengketa kan bahkan bebas pajak. Cuma tanah dan bangunan yang di Indonesia ini kalau saya prediksikan kenaikan 50% di usia dia yang 50 tahun sekarang mungkin maaf kata anggap masa hidupnya 40 tahun di 90 tahun kemudian tutup usia, nilai 2,5 M itu bisa jadi 17,5 miliar dan itu kita paling nggak siapkan 10%-nya.
maupun ruko ataupun logam mulia yang kita miliki, mata uang asing, apartemen di luar negeri. Ya memang di Indonesia sih, di sana bisa jadi di Singapura tuh nggak ada pajaknya. Kalau di Australia kan pasti ada ya inheritance tax-nya. Yang pasti capital gain-nya di Indonesia yang akan kena, ya kan? Karena harga 2,8 itu ketika kita terima warisannya bisa jadi gede banget gitu. Kita persiapkan setidaknya daripada bayar 35%-nya, kalau memang kita bisa manfaatkan direinvestasikan. Kalau kita nggak bisa manfaatkan, ya kita harus nyiapkan sebesar dana untuk membayar itu semua. Jadi supaya harta ini ya benar-benar diterima oleh anak kita dengan mulus. Setidaknya kita perlu sampai uang cash 33 miliar, apakah anak kita punya? Kalau nggak punya ya ciptakan dari sekarang gitu ya. Yang pasti instrumen pendamping harta itu punya tiga sisi, ada savingnya, ada sharingnya, dan ada penjaganya ya. Artinya kita tuh ngejagain uang kita. Contohnya ini saya kasih produk yang saya kuasai kebetulan di Sequis, yaitu seorang usia 25 tahun, dia ingin nabung ya. Ini salah satu instrumen keuangan yang bisa dipakai buat ketika Bapak Ibu pengen menyiapkan penghasilan luar negeri, dividen luar negeri, diinvestasikan di sini. Yaitu yang mana dari usia 25, dia itu nabung cukup 3 tahun aja. Misalnya contohnya 5.500 US selama setiap tahun dia harus bayar selama 3 tahun. Nanti di tahun kelima dia akan terima 1.000, terima akan 10.000 lagi, tahun 15 terima 1.000, dan tahun ke-20 dia terima 5.000. Total dia terima 8.000. Kemudian setiap tahun anak si bapak pria yang usia 25 ini akan terima dana seumur hidup. Setiap tahun terima $500 sampai dengan usia 70. Nggak berhenti, dan usia 70 terima lagi 10.000. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata anak ini tutup usia sebelum waktu usia 70? Dan jangan khawatir, total terimanya itu kan 305%, yang mana ini pun juga ketika tutup usia, nggak akan hilang. Bahkan ketika dia tutup usia, ahli waris akan terima 10.000 langsung, yang mana tadi terima usia 70 langsung maju saat tutup usia. Dan setiap tahun ahli warisnya akan terima 500, otomatis kalau si pria ini sudah menikah akan diterima oleh generasi selanjutnya. Dan inilah salah satu inheritance-nya yang mana menjadi bebas pajak dan tidak ada capital gain tax-nya, tidak ada selisih kursnya kena pajak karena ini dibayarkan dari perusahaan asuransi. Jadi salah satu contoh kalau Bapak Ibu pengen eh, mengembangkan dana di salah satu produk ini yang mungkin Bapak Ibu belum tahu, nah saya beritahu dan saya siap membantu, dan itu tidak ada paksaan untuk Bapak Ibu ambil. Silakan dengan senang hati akan saya bantu. Yang mana tiga sisi savingnya ada, sharing pasti diberikan kepada kalau misalnya pria ini masih belum dewasa, masih bisa dinikmati oleh Bapak Ibu yang mungkin usianya udah 50-an gitu ya kan, karena ini hanya bisa dimiliki oleh usia sebelum 45, dan ada ngejagain duitnya gitu ya untuk generasi selanjutnya. Yang pasti menjadi passive income untuk mengelola harta Bapak Ibu sampai tutup usia. Atau juga ada produk yang fresh money yang disebutnya ketika Bapak ini tutup usia mas, usia 35 startnya dia menabung sekitar 50 jutaan selama 5 tahun. Ketika uangnya dia terima di usia 55 100, usia 60 100, usia 65 100, usia 85 dia terima lagi 300. Dari yang dia tanam hanya 250, dia terimanya total 600. Dan ini pengembangannya nggak akan kena pajak Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya orang itu ternyata mengalami sakit kritis. Sebelum usia 85, dia akan terima 300 juta, walaupun bayar baru sekali 50, dia akan berhenti kalau saya bayar. Tapi ketika tutup usia, ahli warisnya akan terima 900 sampai 1,2 miliar. Jadi saya bilang, 50 juta bisa memberikan 1,2 miliar. Itu berlipat-lipat ganda. Dan tidak ada instrumen keuangan apapun yang bisa memberikan leverage dari 50 juta bisa memberikan 1,2 miliar. Tidak ada. Bapak Ibu boleh cari instrumen keuangan apa yang bisa memberikan itu dalam waktu singkat ketika seseorang tutup usia. Karena Bapak Ibu kalau main saham ya yang disiapkan adalah sahamnya sekarang nilainya berapa. Kan ya, ya kalau misalnya ada Bitcoin tiba-tiba mencuat atau dia main judi ya itu nggak tahu ya. Tapi istilahnya hari ini instrumen keuangan yang benar-benar sah dan bebas pajak cuma dari produk instrumen seperti ini. Dan itulah yang ingin saya bisa bantu ke Bapak Ibu, yang pasti dengan demikian Fresh Money ini akan memberikan terbaik. Kapan waktu yang tepat adalah kapan aja sedini mungkin saat kita sehat. Jangan lupa Bapak Ibu absen ya. So, kita bisa undi sambil saya mau jawab pertanyaan. Oke, saya langsung ke pertanyaan ya Bapak Ibu. Wah,
Ini dari mulai dari Pak Ibrahim. Pak Ibrahim menanyakan tentang pajak hibah dan waris. Tadi saya sudah jawab ya, Pak Ibrahim, yang mengenai pajak waris itu nol. Hibah juga untuk ke satu garis lurus juga nol, kecuali tanah dan bangunan aja. Sepanjang memberikannya hibahnya itu adalah bukan tanah dan bangunan, itu nggak ada pajaknya, Pak Ibrahim. Tapi syaratnya adalah dari bapak ke anak. Dari anak bapak ke cucu bapak, nggak bisa dari bapak ke cucu langsung gitu ya Pak Ibrahim. Siapkan itu yang terbaik untuk anak bapak gitu ya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Deliani, saya ingin mengeksplorasi pajak dari waris dan hibah. Maksudnya mengeksplorasi itu gimana? Pajak waris dan hibah. Materi tidak saya share ya Bapak Ibu, jadi rekamannya yang bisa ditonton ulang. Kemudian hibah dari suami ke istri apakah termasuk objek pajak? Karena suami dan istri adalah satu kesatuan ekonomi meskipun dia pisah harta, meskipun dia tidak pisah harta, dipindah tangankan ke suami dan istri. Jadi mungkin bisa kejadian istrinya di Indonesia, suaminya kerja di luar negeri gitu ya. Nah, dia ingin menghibahkan dari penghasilan dia di luar negeri, itu bebas pajak. Ya, bebas pajak untuk suami istri karena satu kesatuan ekonomi. SKB itu apa bedanya dengan PPHTB? SKB itu atas surat keterangan bebas atas pajak penghasilan, PPHTB itu pajak melepaskan hak. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu beli tanah dan bangunan, Pak Ibrahim kalau mau menjual tanahnya atau rumahnya, itu kan harus membayar pajak kelepasan hak 2,5%. Nah, ini 2,5% ini harus mengajukan surat keterangan bebas kalau orangnya sudah meninggal gitu ya, kalau orang sudah meninggal. Untuk hibah tidak kena gitu ya. Untuk hibah kalau dari bapak ke anak nggak kena, nggak ada memang PPHTP. Tetapi untuk PPHTP untuk orang sudah meninggal harus mengajukan SKB. Kemudian untuk Ibu Nini pertanyaannya, single yang meninggal aset ke adik kakak apakah kena pajak? Bagaimana cara agar tidak kena pajak? Pasti kena pajak, tidak bisa nggak kena pajak. Yang pasti supaya pajaknya bisa dibayarkan, Bu Ninik ini pertanyaannya bagus. Kakak atau adiknya butuh yang namanya asuransi. Supaya pajak yang nanti akan dibayarkannya itu bisa ditutup dari asuransi. Itu sih saran saya. Kenapa kok Ibu jualan asuransi? Enggak lah. Saya tuh sebenarnya tujuannya hanya untuk memberikan solusi. Supaya ya kadang bisa aja adik kakak kita kaya gitu ya. Tapi kita yang akan menerimanya belum tentu punya uang liquid untuk menerimanya. Walaupun dia mungkin punya tabungan banyak, kan tidak dengan semena-mena langsung bisa dipindah tangankan ke kakak adiknya. Dalam artian kakak dan adik ini single ya, nggak punya anak ataupun pasangan hidup, sehingga dia memang apa namanya memberikan warisnya ke golongan dua, yaitu kepada kakak adik atau orang tuanya. Pasti akan meninggalkan. Nah, kalau bicara mengenai inheritance, sebenarnya ada satu mengenai pewarisan itu ada sebut untuk menghindari pajak waris, terutama tadi itu kalau yang menerima, saya tambahkan sedikit ya. Kalau ternyata yang menerima tadi contoh kasus saya, ada seorang eh, anak pertama yang menerima hibahan dari kakak adiknya. Karena kakak adik bilang, ya udahlah, kasih ke nama Cece aja yang gede gitu ya, yang adik-adiknya merelakan, menghibahkan gitu. Nah, kalau hibah tadi kan kakak adik kena pajak. Supaya nggak kena pajak, ada caranya adalah membuat surat wasiat. Jadi dari awal sudah diwasiatkan bahwa tanah dan bangunan tersebut akan diberikan kepada anak pertama saja. Ketika memang nanti surat keterangan waris itu membaca ada di balai peninggalan lelang ada bahwa seseorang itu sudah meninggalkan wasiat bahwa rumah ini akan diberikan kepada anak pertama saja, anak kedua, ketiga nggak dianggap hibah gitu. Jadi sehingga anak pertama ini langsung bisa membalik nama tanpa butuh yang namanya disebut dengan surat hibah. Cukup dengan surat wasiatnya, dia bisa langsung balik nama. Surat keterangan warisnya akan dibuat bahwa dia saja yang menerima warisnya gitu. Boleh. Nah, kalau properti di luar negeri diwariskan ke anak dan orang tua meninggal tersebut masih dilaporkan SPT di Indonesia. Dan ada properti tersebut nanti kalau mau dijual baiknya bagaimana? Karena di luar negeri sudah bayar capital gain tax juga. Capital gain di sana kalau diberlaku untuk negara P3B
itu memang bisa kita perhitungkan di Indonesia. Jadi otomatis ketika kita mau laporkan di Indonesia, kita tunjukkan bukti potongnya menjadi pengurang pajak. Artinya bisa menjadi pasal 24. Jadi ketika kita menerima warisan dari luar gitu ya, capital gain-nya kebetulan kalau di sana beda dengan capital di Indonesia. Kalau capital di sana adalah selisih antara ketika dia mengakui harta itu berapa, dulunya belinya berapa, bahkan kalau dia pernah melakukan kerugian, ada kerugian-kerugian pajak bisa dikompensasi sehingga kurang bayar pajaknya itu dikurangi sehingga bayarlah berapa pajaknya kalau yang terjadi misalnya di Australia gitu. Nah, begitu sampai di Indonesia, capital gain-nya itu akan dihitung kalau jumlah dari capital gain-nya adalah dari kurs yang diakui di SPT kita menjadi kurs yang ketika dijual gitu atau diwariskan gitu. Nah, ternyata dulu belinya harganya dalam rupiah mungkin 1 miliar, sekarang dalam rupiah jadi 3 miliar, berarti kan ada capital gain 2 miliar. Nah, di sana misalnya pajaknya 47% dari nggak tahu 20 miliar, ternyata dikurang-kurangi dengan utang pajak dari apa, mungkin dia pernah mengalami kerugian-kerugian pajak tuh bisa kerugian, bukan kerugian seperti dulu lebih bayar gitu. Kalau di Australia saya dengar bisa dikompensasi, maka mungkin pajaknya jadi lebih kecil, otomatis di Indonesia akan jadi kurang bayar. Tapi kalau di sana 47% ya di Australia, itu di Indonesia kan nggak sampai 47 ya, segede-gede maksimum 35 gitu ya. Kalau memang itu dikompensasi di 35 Indonesia, lebih besar pajak di sini, di Indonesia, di sana dibandingkan Indonesia, nggak ada potensi kurang bayarnya gitu Bu Lina. Untuk Pak Ibrahim, jadi dipandang dari pajak, jika kita masih hidup lebih baik hibah dibandingkan waris. Semuanya sih kalau menghindari dari sengketa waris sih memang lebih baik hibah. Dan itu memang ketika dihibahkan si anak juga bisa mewariskan ke anaknya lagi. Jadi sebenarnya nggak ada berhentinya sih pajak waris gitu Pak Ibrahim ya. Kemudian dari Bulina kalau invest saham Amerika di aplikasi Indonesia seperti Ajaib, Reku, apakah pajak finalnya sama dengan perlakuan pajak di saham Indonesia? Nggak berlaku. Jadi saham di luar negeri itu meskipun diberlakukannya di Ajaib, di Reku, itu kan pajak itu adalah aplikasi milik Indonesia gitu. Pintu, peluang banyak ya yang sekarang sudah memang bisa menjual Bitcoin, menjual pajak di luar negeri gitu segala macam, itu bisa saja apa namanya di Indonesia keuntungannya kena dianggap sebagai capital gains dan itu progresif Bulina. Jadi tidak bisa final, nggak ada final. Kecuali Bitcoin yang ada di apa namanya yang ada di toko kripto dan Indodax. Dan itu sudah berlaku final seperti saham. Kecuali Bitcoin ya. Kalau saham luar negeri belum ada aplikasi Indonesia yang dilaporkan ke final. Jadi tetap kena pajak progresif. Bu Melani menanyakan, ortu saya retired dan tidak ada penghasilan. Jika tadi sarannya NPWP dibuat nonaktif, apakah ada konsekuensinya saat beliau hibah ke anak? Nggak ada konsekuensi apa-apa sih, Bu. Tinggal langsung aja hibah dan bayar pajak. Kalau hibahnya tanah dan bangunan, ya langsung hibah. Kalau uang ya nggak ada potensi pajak. Jadi kalau dari ibu atau orang tua ibu Meliani ke Bu Meliani, nggak ada potensi pajak sih. Ketika anak NPWP dinonaktifkan, nggak masalah. Biasanya ketika ada pajak apa namanya PPHTB yang harus dibayar, itu biasanya baru sama notaris diminta diaktifkan. Tapi kali ini karena tidak ada potensi pajak PPATB-nya ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Ibu Deborah, kalau NPWP pribadinya dinonaktifkan selama hartanya belum dibagi, kewajiban perpajakan untuk orang yang meninggal masih tetap berjalan. Betul. Jadi kewajiban pajaknya harus bayar, harus lapor SPT tahunannya. Nah, masalahnya biasanya kalau nggak dilaporkan sebagai warisan yang belum terbagi, saat ini dengan Cortex jadi tidak bisa diaktifkan. Jadi harus lapor mau nggak mau. Ini adalah SPT dari warisan yang belum terbagi. Jadi kalau saran saya daripada melihara NPWP orang sudah meninggal, mendingan segera bikin surat keterangan waris dan dilaporkan di masing-masing si penerima warisnya, walaupun belum dibalik nama tanah dan bangunannya. Tapi anggap hartanya sudah diwariskan. Jadi dengan SKW cukup dan dengan dilampirkan SKW dengan akte kematian itu NPWP-nya bisa ditutup. Jadi nggak usah dipelihara Bu Deborah kalau saran saya. Kecuali ada usaha, nah usahanya harus segera diwariskan
dan usahanya segera digantikan ke NPWP untuk orang yang masih hidup. Itu ya Bu Nepura. Kalau saya saran sih bikin badan usaha gitu ya. Kalau untuk atas nama pribadi daripada ke anak-anaknya siapa, mending bikin badan usaha. Pak Michael, harta tanah dan bangunan ortu dengan 3 ahli waris sedara. Lebih efisien tidak repot yang mana hibah atau waris. Bisakah hibah ke salah satu anak dengan perjanjian notaris dijual bagi 3 proporsional? eh Bisa saja dibagi ke 3 nama karena pengen adil kan. Yang pasti mau hibah atau mau waris, yang pasti kalau hibah atau waris ke nama 3 anak, jadi tiga-tiganya harus hadir. Tiga-tiganya juga pas lagi mau jual beli asal tidak ada sengketa yang satu ngomong jangan dijual dulu. Ada yang satu saya butuh duit mau jual gitu. Jadi akhirnya sengketa. Kalau menghindari itu memang baiknya pakai satu nama dan di sebelum tutup usia silakan bikin wasiat karena wasiat hanya dibuat sebelum meninggal gitu ya. Jadi siapkan bikin wasiat atas tanah dan bangunan tanah yang mana pakai anak pertama, tanah yang mana pakai tanah ke anak kedua, tanah mana anak ketiga. Walaupun mungkin bisa dibikin perjanjian karena mungkin tanah satu 2 3 ini harganya beda-beda. Tanah anak pertama dapat rumah di Pondok Indah, anak kedua dapatnya rumah di Bekasi, anak ketiga dapat rumahnya di kota gitu kan. Harganya pasti beda-beda. Supaya adil, bikinlah di notaris di bawah tangan bahwa nanti kalau dijual itu akan dibagi gitu. Jadi dibaginya itu kayak di bawah tangan, bukan di urusan perpajakan ataupun urusan tiga-tiganya harus hadir gitu. Itu yang ya sepanjang sepakat sih semua yang namanya kalau udah unwritten tuh ceritanya nggak lari dari kesepakatan, nggak sengketa, jangan bikin kaya pengacara gitu ya, karena kalau sengketa yang kaya kan pengacara. Mendingan kita siapin gitu ya, eh, antisipasinya, menyiapkan juga dana untuk sebelum tutup usia harus ada asuransi supaya ketika dibagikan kan dari 3 anak ini ada yang bisa sanggup bayar BPATB-nya, ada yang nggak sanggup gitu kan itu harus adil gitu. Jadi itu sebagai orang tua yang bijak saat ini kita masih sehat, mungkin Pak Michael juga akan mewarisi ke anak-anaknya gitu ya. Nggak hanya berlaku buat orang tua kita kepada kita, tapi yang terlebih adalah kita yang saat ini masih usia muda dan sangat worth it untuk beli asuransi karena kan usia muda premi murah gitu ya. Itu sih saran saya ya. Saya lanjut ke Pak Kris. Kalau udah usia lanjut, apakah lebih baik mulai menjual aset tanah dan bangunan supaya nantinya diwariskan bentuk cash saja dengan pertimbangan tidak ada pajak waris selain tanah? Betul sekali Pak Kris. Jadi ada teori namanya teori 567. Teori 567 itu bicara mengenai usia 50, 60, dan 70. Kalau usia 50 harusnya itu ya nilai yang punya tanah dan bangunannya sudah mulai sebagian dijual. 60 bahkan semakin banyak cash yang bentuknya cash yang lagi liquid. 70 apalagi kalau bisa ya liquidnya makin nggak makin banyak dan yang tidak liquidnya makin habis gitu. Betul Pak Kris, itu sangat sepakat. Tapi masalahnya ada orang yang tahu nggak usia 70 tutup usia. Jadi sebelum usia 70 siapkan antisipasinya gitu ya Pak Kris. Bu Rika, hibah kalau orang tuanya tidak lapor SPT tersebut di SPT. Hibah kalau orang tidak lapor harta tersebut di SPT gimana? Ya benerin dulu SPT-nya. Lapor dulu, kebetulan kan bisa gitu ya Bu Rika. Silakan hubungi saya bisa bantu. Nanti kan bisa konsul one on one ya Bapak Ibu di sini saya kasih free. Untuk Pak Daniel, Bu, saya ada harta atas nama tante. Asalnya dari ortu. Tante ini nggak punya anak. Nanti sebaiknya gimana ya kalau mau mengalihkan supaya pajaknya minim? Ya kalau mau pajaknya minim, ya dari sekarang sudah dihibah. Ya prosesnya pasti jual beli. Eh, nggak bisa sama sekali hibah. Karena kan 2,5 dan 5% tuh nggak lari kemana-mana. Untuk pajak yang bukan atas hubungan saudara itu nggak bisa hibah dan tentunya untuk uangnya yang walaupun hibahnya cuma tanah dan bangunan tapi uangnya untuk bisa membeli itu tuh dianggap jual beli kan saya bilang untuk bisa membeli si ponakannya ya tentunya harus punya harta. Nah itu bisa diciptakan sih nanti bisa perbaikan SPT dulu sebelum terima hibah itu ya Pak Daniel. Bu Melanin, apakah hibah bisa dari anak ke orang tua? Bisa banget, ya bisa banget karena memang satu garis lurus bebas pajak. Dari Pak Arlan Dinata, pajak hibah saham bursa Indonesia dari orang tua hidup ke anak, dari orang tua meninggal ke anak, beda nilai dan perlakuannya enggak. Untuk saham saat ini tidak ada masalah karena bebas pajak. Uang liquid ya, liquid itu bebas pajak.
Cuman masalahnya adalah prosesnya, kalau ngomong administrasi, proses pewarisan itu kan nggak hanya masalah pajak, nggak masalah waktu, tapi masalah prosesnya. Eh, Coba tanyakan ke sekuritasnya, ketika nama ayah misalnya diwarisi ke bapak, bisa nggak ke Pak Arlandita ya dari ayahnya gitu, bisa nggak langsung balik nama? Ataukah harus ditutup dulu? Karena yang saya tahu tuh obligasi. Obligasi itu kan ada jatuh temponya ya. Kadang kalau pas dijual di saat jatuh tempo, untung. Tapi kalau dijual tengah jalan bisa harganya di bawah harga pasar. Kalau dijual dengan harga pasar, otomatis akan rugi. Karena ketika tutup usia, itu pasti harus ditutup sesuai dengan harga pasar yang berjalan saat itu. Nggak bisa langsung, obligasi itu nggak bisa balik nama. Jadi harus tetap ditutup, dicairkan, baru bisa beli obligasi baru dengan harga lain. Jadi itu resikonya ada kerugian di obligasi. Jadi setiap instrumen keuangan tuh punya eh, tips untuk perpajakannya tersendiri. Sudah kena pajak atas kuponnya gitu 10%. Beda dengan Bapak Ibu kalau diversifikasi dari program yang saya ceritakan tadi itu lebih menarik karena itu semua bebas pajak. Gitu ya Pak Alanita. Untuk Bu Meliana, apakah hibah uang tunai, obligasi, dan kawan-kawannya sudah dicantumkan di SPT orang tua kepada anak wajib buat notaris? Atau cukup surat bawah tangan, hibah uang tunai dan kawan bebas pajak selama ini? Jadi kalau hibah uang tunai berarti kan masih hidup ya. Itu persyaratannya adalah di bawah 1 miliar, itu bisa pakai di bawah tangan. Kalau di atas 1 miliar, baiknya dibuat secara notaris. Itu ya. Itu persyaratannya cuma itu. Dan itu memang nggak kena pajak. Terus kemudian dari Ibu Deliani, apakah harta waris properti bangunan yang belum dibalik nama, misalnya nenek atau waris jatuh ke cucu, nenek ayah sudah meninggal, apakah cucu akan dikenakan pajak berdasarkan besar pajaknya? Apakah pajak ini berhubungan dengan balik nama properti? Yang saya tahu, kemarin saya udah tanyakan sih, ketika memang warisnya langsung ke cucu, dalam artian si ayahnya ini sudah meninggal, itu masih dianggap satu garis lurus. Jadi kalau memang dari kakek nenek dan orang tuanya sudah meninggal, dianggap satu garis lurus. Itu sih kabar baiknya ya. Jadi kena pajaknya ya pajak cuman BPHTB-nya dan nggak kena 2 kali gitu. Tapi kalau misalnya ayahnya ini masih hidup atau ternyata si nenek ini masalahnya punya saudara ayahnya ini punya saudara kandung dari si nenek. Nah, ini yang jadi problem. Otomatis pamannya atau tantenya dari saudara kakak adik ayahnya ini punya potensi sebagai penerima waris. Pasti jadi masalah. Walaupun tadinya mau dikasih ke cucu, kecuali sudah ada surat wasiat gitu ya. Jadi itu yang harus didampingi. Jadi apakah pajak ini berhubungan dengan balik nama properti? Ya, kalau tanah dan bangunan itu akan berhubungan dengan balik nama properti. Dan saran saya jangan berlarut-larut karena ternyata kalau misalnya tadi itu ada 30 tahun, yang kedua juga kita nggak tahu ya. Kalau nggak didampingi selama surat wasiat dan nggak segera, terus nanti urusannya panjang. Kalau misalnya ternyata ayahnya ini punya saudara kandung lagi gitu ya. Terus kemudian saudara kandung ini meninggal lagi, sudah meninggal juga dan punya anak. Jadi sepupunya dari Pak Deliana misalnya, Deliana yang menerima ternyata punya sepupu gitu ya. Nah, itu sepupu-sepupunya ini kan jadi ikut-ikutan. Panjang nanti ceritanya kalau udah ngomong kayak gitu ya. Jadi otomatis jadi sengketa, bisa jadi ada aja yang sepupu yang mungkin nggak setuju untuk dijual atau pengen cepet atau macam-macam lah untuk persetujuan penjualan tanah dan bangunan akan jadi panjang. Jadi saran saya sih ketika kita punya tanah dan bangunan jangan berlarut-larut untuk segera dibalik nama. Untuk kasus obligasi pemerintah dalam US selama ini masih tetap bentuk US, berarti tidak ada pajak kapital, betul. Nah, misalkan tetap ditarik dalam bentuk US. Nah, itu sih kalau masih dalam bentuk US ke US memang belum sih, belum ada capital gain-nya. Tapi ketika Indon, ya ini bentuknya Indon, obligasi itu bentuk Indon. Ketika nanti suatu saat dicairkan dari US menjadi rupiah, kan berubah harta, berubah.
Jadi pengalian harta ya memang ya, yang jadi masalah itu pengalian. Itu pasti kena capital gain sih. Kan cepat apa lambat, ya selama mempertahankan US sih masih bisa aja sih. Gitu. Fabianus menanyakan tentang dividen supaya tidak kena pajak gimana. Tadi tuh dilaporkan di SPT, direinvestasikan dulu berbagai macam produk instrumen termasuk produk asuransi pensiun. Jadi kalau yang tadi instrumennya kena pajak lagi atas bunganya, atau kapan kalau masih mempertahankan dalam bentuk US ada resiko capital gain ketika berubah. Ya untuk menjaga itu bisa di instrumen yang produk-produk yang bebas pajak lagi yang tadi seperti program pensiun, program diguna dan macam-macam gitu ya Pak Fabianus. Bu Rika, kalau rumah dihibah ke anak, apakah kita boleh tetap tinggal di rumah tersebut? Ya boleh aja. Kalau masalah tinggal sih nggak masalah ya. Itu kan tergantung antara ibu dengan itu ya, dengan keluarganya. Pak Agus, orang tua wafat meninggalkan rumah dan tanah, sudah dibagi nilai rupiahnya sesuai syariat. Ini kebetulan berarti Pak Agus Muslim ya. Dan berdasarkan SKW, satu anak lantas membeli hak atas harta warisan tersebut dari saudaranya. SHM rumah dan tanah tersebut dibiarkan apakah ada apa adanya, belum dibalik nama. Wah, ini bisa jadi masalah nih. BPHTB itu sebenarnya kalau berdasarkan eh, peraturan pemerintah Pemda yang saya baca, sebenarnya akan ada itu ya, namanya itu peraturannya baru ada di 2024 kemarin. Akan ada ketika kita menunda untuk membayar BPHTB atas balik namanya, karena sebenarnya SKW sudah keluar, terhutang atas pajak warisnya itu sejak diwariskan. Jadi misalnya kita tunda 2 tahun, berarti ada denda 2 tahun terlambat. Itu yang saya baca ya dari Pemda. Apakah itu berlaku apa enggak ya tergantung pelaksanaan Pemdanya ya. Kalau si Pemda ini baca benar aturan itu akan ada seperti itu sih. Yang saya baca memang sudah keluar aturannya. Jadi terhutang pajak sejak terjadi pewarisan. Tapi balik lagi pelaksananya kan saya nggak tahu. Ada yang ngikutin aturan, ada yang enggak gitu ya. Memang masih pincang-pincang gitulah ya. Karena saya ngobrol sama teman saya yang juga orang Pemda, beliau adalah yang bagian ngurusin PBB. Saya tanya, dia sampai hari ini pun juga warisan dari orang tuanya belum dibalik nama eh, di di sananya itu ya, orang orang Pemda sendiri juga masih mengabaikan. Itu biasa lah ya. Kemudian Ibu Deliani, apakah aset properti suami yang meninggal sudah dilaporkan SPT suami ketika suami meninggal aset tersebut dilaporkan dan dinonaktifkan juga sudah dibuat akte waris? Aset suami dipindahkan ke dalam laporan pajak istri. Apakah istri akan dikenakan pajak atas kenaikan asetnya? Istri dan suami masih hidup istri saat memiliki pajak terpisah atau pisah harta nih. Beda ya. Pajak terpisah itu memilih terpisah. Kalau pisah harta itu memang ada perjanjian pranikah. Sehingga suami karena punya perjanjian pranikah. Oke. Kalau punya perjanjian pranikah antara suami istri, itu pajaknya sama, cuman pembagian warisnya yang beda. Jadi kalau memang nanti ada si suami yang udah meninggal, ternyata punya anak duanya ini kan punya hak waris. Kalau pembagian harta waris untuk pisah harta dibagi rata, tidak ada hak istri. Jadi otomatis si istri cuman memperoleh sepertiga kalau anaknya dua. Anak yang kedua, ketiga kalau belum cukup umur memang masih dimasukin di SPT istri. Tapi sebenarnya punya bagian sepertiga dari anak kedua dan ketiganya. Biasanya sekarang ketika dibalik nama meskipun anaknya belum cukup umur udah ditulis namanya yang saya tahu. Karena BPN itu sudah mengikuti hukum waris yang terjadi di Indonesia. Dan mereka udah pinter sih, udah ngikutin hukum waris. Jadi karena ikutinya berdasarkan hukum waris ya seperti itu. Jadi cepat atau lambat ketika dia cukup umur, si anak kedua ketiga akan punya hak untuk memiliki dan ketika dia sudah punya NPWP sudah mulai dilaporkan di NPWP si anak masing-masing. Tapi kalau saat ini ya karena mungkin belum cukup umur masih di istri semua dilaporkan. Nggak ada pajak apa-apa lah, hanya PPHTB aja. Pelepas anaknya bebas, kemudian SKB yang ngurusnya BPHTB membayarkan pajak warisan 5% yang dipotong dengan PTKP 80 juta. Gitu ya untuk tanah dan bangunannya. Bu Sandi, untuk hibah harus dengan notaris dan perbaikan aset di SPT gimana caranya?
Iya, hibah memang mesti dinotaris kalau hibahnya uang dan tanah, uang ataupun apapun yang bentuk di bawah 1 miliar. Di atas 1 miliar maksudnya ya. Nah, untuk perbaikan aset di SPT ya tergantung tax planningnya Bu, mesti dibaca. Jadi Bu Sani nanti konsul aja karena setiap case akan beda-beda. Nggak bisa dibikin sama dan nggak bisa diceritakan di sini karena setiap orang itu masalahnya beda-beda. Kemudian Pak Agus, seorang pernah kerja di luar negeri bergaji dan bayar pajak di sana. Setelah pensiun, dana pensiunnya dari negeri itu ditabung di sana. Apakah menjadi golongan penghasil luar negeri ketika pulang di Indonesia dan lanjut kerja lagi di Indonesia pada usia tua? Pertanyaannya bagus banget ya Pak Agus. Untuk yang pernah kerja di luar negeri, ketika sampai di waktu itu kan Bapak melaporkan pajaknya. Kalau nggak lapor aman. Sehingga apapun ketika sudah sampai di Indonesia, sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, punya kewajiban melapor. Nah, semua apa yang didapat dari luar negeri itu laporkan semuanya dan bebas pajak. Tapi laporkan hartanya semaksimal mungkin gitu ya, supaya nanti ketika apa namanya ada jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Cuma ya memang nggak jadi penghasil luar negeri ketika pertama kali lapor. Hanya saja atas bunganya yang mungkin masih atas bunga yang ada tabungannya di sana tetap menghasilkan, mungkin rumah juga menghasilkan sewa, kemudian ketika dijual rumahnya juga menghasilkan penghasilan nilainya ada capital gain-nya, ketika tabungan juga dapat bunga, saham juga dapat hasil investasinya dari luar negeri. Itu semua resikonya seperti yang saya bahas tadi, ada resiko pajaknya. Jadi kalau mau bebas pajak bisa laporkan diri investasi dan tentunya kalau Bapak bingung, saya bisa bantu melaporkan, Bapak boleh ambil konsul sama saya. Itu ya. Bu Sarah, saya dapat warisan tanah dan bangunan ini masih berapa banyak lagi ya? Udah jam 9 lewat. Eh, ini 69 masih Jun, thank you ya. Saya dapat warisan tanah dan bangunan dari papa saya dan surat wasiat sudah dibuatkan dan diserahkan ke saya. Papa saya masih ada. Saya rencana balik nama ke saya, apakah kena penggantian nama dan berapa besar pajak? Ini sama dengan hibah hidup. Hibah hidup pajaknya ya cuman yang BPHTB aja sih, Bu. Walaupun sudah diwasiatkan, tinggal wasiatnya direvisi. Itu aja sih. Yang mungkin ada wasiat yang lain yang perlu dibetulin. Karena wasiat itu boleh diperbaiki dan biasanya boleh kapan saja diperbaiki, bisa saja yang berlaku adalah yang terakhir gitu ya. Bisa saja jadi dihilangkan yang sudah diwasiatkan supaya nggak jadi masalah hibahnya diinbreng disuruh balikin karena mungkin ada keluarga yang menuntut gitu ya. Karena kalau setahu saya agama Muslim tuh ada resiko minta dikembalikan gitu ya. Oke, untuk Bu Kartika, warisan berupa LM dibeli tahun 90. SPT warisan pewaris LM 5 gram. Ketika 2025 warisan LM ini sebaiknya dilaporkan di SPT waris sesuai dengan nilai SPT waris atau menggunakan nilai perolehan di 2000. Pertanyaan yang sangat bagus. Ketika diwariskan, segera bikin surat keterangan waris dan di situ ditulis semuanya apa yang diwariskan atau surat keterangan cukup sebenarnya dari SPT-nya dan saat menerima wariskan langsung itu terimanya adalah di tahun 2025. Betul, dengan harga 1,8 juta. Dan itu tidak kena capital gain karena terima warisnya karena kejadiannya di tahun meninggal. Tapi kalau ibu tunda misalnya menjadi warisan belum terbagi, meninggalnya di 2020, baru 2025 dilaporkan, dibagi ke ibu, 2020 ke 2025 kena capital gain tax-nya. Itu ya. Masalahnya di situ. Saya sudah konfirm langsung sama pemeriksa pajak. Kemudian, karena memang sih ada kasus itu. Kemudian Bu Melani menanyakan, yang produk asuransi bagaimana hubungan dengan pajak tanah dan bangunan yang dikenakan penerima waris? Itu uang pertanggungan jiwa aja bisa. Yang penting beli UP jiwa yang besar yang nanti kalau dihitung. Atau kalau mau dikombinasi dengan yang tadi tuh bisa. UP jiwa aja sih yang paling bagus sih. Atau yang tadi yang bisa berupa sekaligus kayak uangnya balik dulu yang ada uang pensiun juga bagus. Karena itu ada uang pertanggungan, ada sakit kritis, juga ada apa namanya uangnya dikembaliin preminya untuk uang pensiun kita. Jadi tinggal kita tinggalin uangnya udah balik ke kita ya udah biarin aja si polis itu tetap jalan masih memberikan warisan. Kalau saya sih sukanya gitu. Contohnya tadi kan 50 juta dikali 5 250 juta yang kembali ke saya 800 juta. Terus kemudian saya masih meninggalkan waris sampai dengan 1,2 miliar dari uang yang saya sudah ambil 800
masih saya kasih ke ahli waris 1,2 miliar. Kalau saya suka produk yang kayak gitu. Karena saya maunya duit saya balik ke saya gitu. Saya suka yang itu. Jadi kalau tergantung usia sih Bu Melani. Jadi kalau usianya masih muda paling bagus sih produk itu. Tapi kalau usia sudah 50-60 ke atas memang agak berat sih. Mendingan UPJiwa aja. Masih bisa Bu Melani, yang penting sehat. Nanti boleh lanjut ngobrol sama saya Bu Melani. Kemudian Ibu Meliana, maaf jika ortu sudah meninggal, NPWP-nya belum ditutup, masih ada harta yang belum dibagi, belum balik nama ke anak. Sebaiknya NPWP nonaktif dulu atau tetap bisa dibalik nama menyusul meski NPWP belum dinonaktifkan. Betul. Jadi kalau sudah meninggal, yang penting sudah bikin surat keterangan waris. Sudah memberi keterangan waris, itu bisa ditutup NPWP-nya. Kemudian eh, harta waris tadi sudah langsung dilaporkan ke ahli warisnya walaupun belum dibalik nama. Ya resikonya biaya balik namanya ketunda ini harga NJOP naik terus 5%-nya ya makin mahal. Gara-gara mungkin ditunda ya tadi nggak punya cash flow kan. Makanya sebelumnya siapkan yang namanya produk yang bisa menggantikan uang kita yang supaya nggak ganggu cash flow kita. Jadi kita punya produk yang bisa cair berupa uang cash supaya bisa menggantikan biaya-biaya waris itu. Jadi itu kita orang yang bijak yang tadi supaya tidak terjadi wealth transfer yang kejadian tadi tuh naik terus turun gara-gara tadi. Gara-gara nggak punya uang liquid untuk menggantikan harta-harta sehingga tergerus oleh biaya-biaya pajak. Bu Grace menanyakan malam Bu, kalau hibah di atas 1 M, jika sudah terlanjur buat surat pernyataan di tanda tangan saksi saudara kandung dan paman terjadi dan sudah terjadi 3 tahun, gimana ya Bu? Ya masalahnya notaris nggak bisa bikin backdate ya, udah 3 tahun yang lalu. Ya semoga ya bisa sih dari yang tulisan tangan tadi yang itu dinotariskan, maksudnya disahkan secara notaris bisa. Jadi dengan surat yang sama, setahu saya bisa dibawa ke notaris untuk disahkan secara hukum gitu ya. Karena kan kekuatan hukum di 1 M tadi masih bisa di bawah tangan, tapi begitu di atas 1 M supaya punya kekuatan hukum dan memang bisa dipakai ketika masalahnya nih fiskus nih suka gatel gitu ya ngasihin surat cinta cuman iseng-iseng ada nggak surat hibah yang beneran gitu. Kalau cuman di bawah tangan kadang-kadang suka nggak mau gitu. Jadi untuk jagaan itu aja sih Bu Kris. Kita kalau ketemu fiskus yang menyebalkan ya resek lah pasti. Bu Lina menanyakan Bu tadi soal warisan LM kalau belum dibagi sudah 3 tahun nanti kena capital gain-nya. Cuma dari 3 tahun itu ya ya Bu ya bukan dari perolehan awalnya. Iya dari 3 tahun itu saat meninggal. Jadi pastikan segera diwariskan. Tapi ya saat hidup nerima lagi ke ahli waris berikutnya. Kalau terima diwariskan sih nggak apa-apa. Tapi kalau jadi berubah hartanya ke rumah itu kena capital gain lagi ya. Memang LM itu memang menjanjikan sih pengembangannya ya. Memang luar biasa ya. LM nggak bisa dipungkiri bisa 10 kali lipat mungkin ya dia akan datang. Ya selama ya kalau saran saya sih di itu sih dimainkan gitu ya, dimainkan supaya nggak kena capital yang lumayan karena kalau jeda antara tahun 2000 ke 2025 5 tahun aja udah lumayan gitu ya. Untuk Bu atau Bapak Kris atau Bu Kris nih ya, untuk yang sedang kerja di luar untuk yang sedang sedang bekerja di luar negeri bayar pajaknya tak di luar negeri namun saat pulang ke Indo berarti yang kritikal adalah waktu lapor pertama ya untuk declare harta awal nggak kena pajak di ini bisa konsultasi dengan senang hati bisa konsul Pak Kris. Jadi kalau misalnya ternyata pulangnya 3 tahun yang lalu Pak Kris baru mau lapor nggak apa-apa bisa pembetulan. Kita bisa pembetulan 5 tahun yang lalu gitu. Jadi Pak Kris boleh konsul dan saya bisa bantu gitu ya Pak. Pak Fatara, Bu terkait aset pribadi, tanah dan bangunan dan kendaraan yang disewakan ke perusahaan sendiri untuk bisa memutar keuntungan kantong pemilik usaha, bagaimana pendapat Ibu? Untuk tanah dan bangunan, pajaknya enak, cuma 10% final. Gak apa-apa, atas nama Bapak. Kemudian kan memang harus sekarang itu ketika badan usaha, kemarin aja saya ada satu perusahaan yang kerjanya itu sebenarnya nggak punya kantor. Karena dia itu cuma punya kapal, kapal pesiar gitu ya. Nah kapal pesiarnya ini dianggap kantornya ya walaupun dia nggak butuh ruangan lah ya untuk kerja karena dia bisa kerja di kapal gitu. Nah ini
Fiskusnya nyebelin banget. Itu kan dia tanah dan bangunannya di mana? Dia sewa di mana? Loh, dia nggak punya gedung. Dia paling nggak dia harus bayar pajak sewa dan segala macam. Jadi selama ini nggak pernah ngantor. Ya tempatnya di Labuan Bajo gitu di kapal, sedangkan bapaknya juga tinggalnya di Jakarta, dia nggak butuh kantor gitu. Tapi nggak bisa, harus ada pajak sewa atas gedung. Nah itu memang sih. Sekarang emang sudah mulai rame. Setidaknya sebuah badan usaha pasti ada kantornya dan harus bayar pajak sewa atas kantornya. Dan kabar baiknya untuk tanah dan bangunan cuma 10% final. Dan itu jadi penghasilan yang pajaknya sudah final di Pak Fatara. Dan itu bagus sekali. Bisa digede-gedein angkanya supaya ngurangin pajaknya juga gede di badannya. Itu salah satu tes planning badan usaha ya. Digedein biayanya, misalnya kita bisa ngakui kalau memang untungnya gede, kita bikin aja. Saya biasanya tes planning saya lakukan seperti itu. Jadi perusahaan yang labanya gede dan memang dia punya 7 ruko gitu ya. Saya bilang udah aja bikin aja. Sewanya bisa sampai 3M, 5M, nggak apa-apa kan bayar cuma 10% dan itu nggak progresif. Tapi untuk kendaraan ini saya nggak saran ya. Kendaraan tuh PPh tiga Pak, pajaknya progresif. Jadi kalau kendaraan jangan disewakan ke perusahaan. Kalau memang itu adalah dipakai untuk operasional karyawan, bukan pemegang saham ya. Karena pemegang saham kan kena pajak PP 21 dari pemegang saham. Sekarang mobil kan udah jadi bukan bukan merupakan kenikmatan lagi, jadi itu kena pajak atas misalnya kendaraannya milik pemegang saham A gitu. Terus kemudian dipakai di nama PT tapi dipakainya untuk si pemegang saham. Itu akan untuk biaya penyusutannya nambah PP 21 dari pemegang saham. Tapi kalau untuk operasional, kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan bahwa kendaraannya itu dipakai untuk operasional karyawan, udah pasti itu bisa menjadi penyusutannya. Tadi itu kalau salah satu Bapak Ibu bisa nonton tes planning tadi yang pertama saya siarkan tuh ya, tentang ngomongin tentang uang itu ya, itu salah satu tes planningnya memang terus daripada kita kendaraan-kendaraan kita miliki banyak-banyak gitu ya, apalagi kan karena pajak progresif dari STNK gitu ya. Jadi untuk mengurangi itu ya silakan dimasukin kalau emang dipakai buat karyawan, operasional kantor, masukin di badan usaha. Jadi atas nama badan usaha jangan menyewakan. Menyewakan itu pajaknya progresif ditambah lagi gaji Bapak sudah kena PPh 21 lumayan progresifnya, ditambah lagi PPh 23 dari penghasilan sewa kendaraan. Itu nggak saran sih, Bapak Tara. Oke, untuk Bu Mulyana ini terakhir ya. Jika hibah LM dibeli tahun 2000 kepada anak saat masuk SPT bisa ikut harga 2025 nggak? Untuk hibah ya. Hibah itu udah pasti ya mirip warisan sih bisa kalau pada saat penerimanya. Yang penting didampingi oleh surat hibah, gitu ya. Oke, Bapak Ibu udah mengisi. Makasih Pak Kris ya. Udah mengisi itunya saya coba intip ya. Intip apakah Bapak udah mulai mengisi apa namanya ininya ya, absennya supaya saya bisa ini. Tapi sebentar saya tutup dulu rekamannya supaya nggak usah kerekam. Ketika rutinitas berjalan lancar, profesi medis menuntut ketepatan, empati, dan waktu tanpa henti, berbagi ilmu dan menjaga standar etika. Namun, di balik itu, ada tanggung jawab administratif yang penuh tantangan. Deadline pajak datang tanpa peringatan, dan saat fokus terbagi, masalah tak terduga muncul. Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga. Gara-gara telat perencanaan sedikit, masalah pajak jadi bencana. Tenang, Veniho hadir dengan solusi nyata. Cegah masalah sebelum membesar dan konsultasikan pajak Anda hari ini. Sekali dan menambah. Gimana Pak? Boleh diulang? Ya, selamat malam. Ya. Webinar ini sangat membantu kami yang berkecimpung dalam usaha-usaha eh, masa pensiun yang nanti satu saat
semua aset berupa tanah dan bangunan akan dihibah atau diwariskan kepada anak-anak kita. Terima kasih Bu Penny atas ilmunya. Makasih Pak Malam. Ibrahim. Yang lain boleh? Gimana? Pak Acong boleh? Sama Pak Arlan ditata. Ya, Silakan Pak Acong. malam. Malam Pak Acong. Malam Bu Penny ya. Terima kasih telah bisa ada kesempatan ikut seminarnya Bu Penny yang sangat membantu ya. Banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari dari Bu Penny. Yang sebelumnya sangat minim sekali masalah masalah pajak ini ya. Jadi mengikuti acara Bu Penny ini banyak sekali masukan yang saya dapat. Terima kasih ya Bu Penny ya bisa ikut acara Bu Penny ini. Dengan senang Malam ya hati. Bu Penny. Malam, makasih Pak Acong. Satu lagi Makasih. boleh? Ibu Deli atau Bapak Arlan ditata? Atau Ibu Febrianus? Adik aku manggilnya Ibu. Bapak ya, maaf. Ternyata Ibu. Silakan salah satu. Saya Ibu. Ya, malam Pak Arlan. Iya. eh, Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan kepada kami dan membuka wawasan kami terhadap perpajakan di Indonesia. Karena selama ini kami mengumpulkan harta itu tidak tahu bahwa ternyata ada eh, sesuatu yang akhirnya terakhir kami juga nantinya bisa merasa kecewa karena apa yang kami lakukan ini ternyata di belakang ada yang hidden ya, tersembunyi akhirnya kita tahunya terlambat ya. Seperti kesannya seperti itu. Dengan pelajaran yang Bu Feni berikan ini akhirnya kami mengerti mungkin bagi kami masih belum terlambat untuk melakukan seperti yang Bu Feni bilang tax planning tersebut. Ya, terima kasih atas penjelasan yang uh, ada di malam ini sehingga kami merasakan manfaatnya luar biasa. Terima Ya. kasih. Makasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu di Malam. seminar lanjutnya ya. Ya, Malam Bu Bapak. Terima kasih Terima Bu. kasih Bu Terima kasih. Feni, selamat malam. Kelasnya bagus selalu. Iya, thank you Ya. Bu Widya. Senang sekali Bu Widya. Terima kasih Bu Penny Terima malam. kasih Ko Terima Acong. kasih Bu. Ya, Pak Selamat Ibrahim. malam. Terima kasih. Iya. Mari. Nama saya Pak Chandra, saya sekarang lagi konsultasi dengan Ibu Penny. Saya pikir ya, tax planning itu lebih important ya, daripada kalau nanti udah terjadi, baru kita mau cari sana sini, cari konsultan untuk memperbaiki hal-hal yang salah lah kita buat lah. Jadi menurut saya setiap orang itu perlu tax planning. Jadi bukan hanya lapor-lapor SPT aja, tapi ada suatu master plan lah. Maunya gimana waktu dia masih hidup maupun setelah dia meninggal. Saya rasa Ibu Penny sangat bagus ya, karena Ibu Penny knowledgeable ya, tahu juga legal dikit, tahu juga pajak, asuransi juga, segala macam lah. Jadi makanya saya ketemu Ibu Penny juga mau merencanakan master planning itulah for my life.